Bab 21, Saudari Lin Qiao. Kabupaten Changping terletak di sebelah timur kota Tiga Gunung dan dekat dengan Laut Timur. Satu-satunya bandara internasional Three Mountain City terletak di tepi laut di Kabupaten Changping, sehingga tingkat perkembangan ekonomi secara keseluruhan berada di atas rata-rata di antara 8 kabupaten di 5 distrik di Three Mountain City. Keluarga Huzi tinggal di desa pulau kecil di kota Linhai. Desa nelayan kecil ini berjarak lebih dari 20 km dari Kabupaten Changping. Xia Wofei keluar dari stasiun dan memesan taksi seharga 200 yuan dan langsung menuju desa pulau kecil. Xia Wofei juga mengetahui tentang situasi keluarga Huzi. Ayah Huzi adalah seorang nelayan tradisional. 10 tahun yang lalu, dia terjebak dalam topan ketika dia pergi ke laut dan tidak pernah kembali. Setelah itu, keluarga tersebut bergantung pada ibu Huzi untuk memperbaiki jaring ikan dan melakukan pekerjaan serabutan untuk menghidupi mereka. Pengorbanan Huzi memperbaiki keadaan keluarga ini. Itu sebabnya Xia Wofei merasa sangat bersalah. Taksi berhenti di pintu masuk desa. Setelah Xia Wofei membayar ongkosnya, dia keluar dan berjalan menuju rumah Huzi di ujung timur desa. Dia membawa tas militer hitam dan kantong plastik besar di tangannya. Bagaimanapun, dia ada di sini untuk mengunjungi seorang tua. Jelas tidak baik datang dengan tangan kosong, jadi sebelum Xia Wofei pergi, dia telah mengemas sekantong besar sayuran yang diproduksi di ruang peta spiritual. Di desa kecil di tepi laut ini, udara dipenuhi aroma laut. Xia Wofei berpikir bahwa dia akan segera mengobati penyakit ibu Huzi, dan dia sangat bersemangat sekaligus penuh harap. Dia tidak bisa membantu tetapi mempercepat. Saat ini, tiba-tiba terjadi pertunjukan tidak jauh di depan. Suara seorang gadis muda terdengar. Zhongqiang, apa yang kamu inginkan? Minggir. Xia Wofei mengerutkan kening dan melihat ke atas. Dia melihat seorang gadis membawa udara tampak tidak jauh di depan dan 3 pemuda menghalangi jalannya. Gadis itu berusia sekitar 17 atau 18 tahun. Dia mengenakan t-shirt polos putih dan celana jeans biru yang agak pucat karena dicuci. Namun pakaian biasa tetap tidak bisa menyembunyikan kecantikan alaminya. Sosok montoknya tetap memancarkan godaan menarik meski dalam balutan kaos termurah sekalipun. Wajahnya juga halus sangat. Di bawah kelopak tipis yang terdapat mata berair besar yang sepertinya mampu berbicara, dan bibir ceri merah muda pucatnya mengerucut dengan lembut. Karena dia membawa air, wajahnya memerah, dan ada butiran-butiran kecil keringat di dahinya, membuatnya tampak suram. Pemimpin ketiganya, seorang pemuda dengan rambut hijau seberkas, berkata dengan cuek. Qiao Er, jangan terlalu galak, aku tidak bermaksud apa-apa lagi. Saya hanya ingin mengundang Anda ke kota kabupaten untuk bermain. Gadis bernama Qiao Er berkata dengan dingin. Saya tidak tertarik. Bergerak. Zhongqiang tidak marah sama sekali meski langsung ditolak. Dia masih tersenyum dan berkata, kalau begitu, ayo kita jalan-jalan di pantai. Saya baru saja membeli mobil baru. Apakah kamu ingin mencobanya? Saya sudah mengatakan bahwa saya tidak tertarik. Jika kamu tidak minggir, aku akan meminta bantuan. Qiao Er mengertakkan gigi dan berkata dengan dingin. Meminta bantuan? Lin Qiao, kamu terlalu naif. Siapa di desa pulau kecil yang berani ikut campur dalam urusan saudara Qiang? Salah satu antek Zhongqiang mencibir. Sahabat lain menimpali. Lin Qiao, ini adalah keberuntunganmu karena saudara Qiang menyukaimu. Jangan malu-malu. Ngomong-ngomong, ku dengar ibumu sakit parah. Jika kamu mengikuti saudara Qiang kami, mungkin saudara Qiang akan membantu ibumu membiayai pengobatan ketika dia bahagia. Zhongqiang mengangguk sambil tersenyum. Tentu saja. Qiao Er, selama kamu setuju menjadi pacarku, aku akan membiayai pengobatan ibumu. Dengan itu, Zhongqiang maju selangkah untuk menarik tangan Lin Qiao. Lin Qiao sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Saat tangan Zhongqiang hendak menyentuh Lin Qiao, sebuah tangan besar mencengkeram pergelangan tangan Zhongqiang dengan erat seperti lingkaran besi. Zhongqiang segera berteriak kesakitan. Itu adalah Xia Wofei. Faktanya, ketika Xia Wofei mendengar pesuruh itu memanggil nama Lin Qiao, ekspresinya sudah berubah dingin. Lalu, dia melangkah mendekat. Karena, nama asli Tiger adalah Lin Hu, dan dia memiliki seorang adik perempuan di rumahnya yang bernama Lin Qiao.
Selain itu, Xiao Ruofei mengetahui bahwa di seluruh desa pulau kecil, hanya keluarga Husi yang tidak memiliki akses air langsung di rumahnya karena kesulitan keuangan. Nama gadis ini adalah Lin Qiao, dan dia membawa air. Jelas sekali siapa dia. Siapa kamu? Berangkat. Sakit, Zongqiang mengertakkan gigi dan berteriak. Xiao Ruofei mendengus dingin. Saat dia melepaskannya, dia dengan lembut mendorong ke depan. Zongqiang segera jatuh ke tanah. Zongqiang berdiri dan menatap tajam ke arah Xiao Ruofei. Dia mengertakkan gigi dan berkata, "Kamu orang luar, beraninya kamu menjadi begitu sombong di desa pulau kecil kami?" Senyuman dingin terlihat di wajah Xiao Ruofei. "Hilang selagi suasana hatiku masih bagus." Xiao Ruofei baru saja menggunakan banyak kekuatan, menyebabkan Zongqiang merasa ragu, tetapi kalimat ini segera membuatnya marah. Zongqiang memikirkan bagaimana ini adalah desa pulau kecil, dan ada 3 orang di sisinya. Apa yang perlu ditakutkan? Setelah menyesapnya, dia berteriak. "Sial! Dia benar-benar berpikir dia adalah orang lain. Hui kecil, mau besar, pukul dia." Begitu dia selesai berbicara, mereka bertiga bergegas menuju Xiao Ruofei dengan agresif. Lin Qiao tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kaget. Dia sangat mengkhawatirkan pemuda saleh ini. Namun, teriakannya berhenti di tengah jalan. Mulutnya masih terbuka lebar dan dia tidak menyadarinya. Karena hampir dalam sekejap, Lin Qiao hanya merasakan samar-samar. Dia bahkan tidak melihat tindakan Xiao Ruofei dengan jelas. Kemudian, dia melihat Zongqiang dan 2 lainnya terbang sejauh 4 hingga 5 meter dan mendarat dengan keras di tanah, meratap tanpa henti. Jelas ketiganya terluka parah. Bibir Xiao Ruofei sedikit melengkung saat dia berpikir sendiri. Kekuatan dan kecepatanku jauh lebih baik dari sebelumnya. Kelopak bunga itu benar-benar bagus. Awal penerbitan bab ini terkait dengan N0V3LB11N, seolah-olah dia telah melakukan sesuatu yang sangat tidak penting. Dia dengan lembut membersihkan tangan yang tidak ada dan berjalan ke arah Lin Qiao. Ekspresi kepedulian muncul di matanya saat dia bertanya, "Apakah kamu baik-baik saja?" Lin Qiao kembali sadar dan dengan cepat berkata, "Saya baik-baik saja, terima kasih." Xiao Ruofei tersenyum dan berkata, "Jika tidak ada yang lain, ayo pergi. Aku akan mengantarmu kembali." Tanpa meminta izin Lin Qiao, dia memasukkan kantong plastik berisi sayuran super ke tangan Lin Qiao. Kemudian, dia mengambil ember berisi air dan berjalan menuju rumah Huzi. Lin Qiao memandang Zongqiang dan 2 lainnya di tanah, dan sedikit kekhawatiran melintas di matanya. Dia mengumpulkan gigi dan segera mengikuti Xiao Ruofei. Lin Qiao melihat Xiao Ruofei membawa udara dengan mudah dan berjalan langsung ke rumahnya tanpa bertanya padanya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya dengan rasa ingin tahu. Bagaimana kamu tahu di mana keluargaku tinggal?" Xiao Ruofei menoleh ke Lin Qiao dan tersenyum. "Saya tidak hanya tahu di mana keluarga Anda tinggal, saya juga tahu nama Anda, Lin Qiao. Anda berumur 18 tahun. Coklat adalah makanan favoritmu. Idola yang paling kamu kagumi adalah Jolin Sai." Xiao Ruofei banyak bicara dan Lin Qiao tercengang. Dia berdiri di tanah dan berpikir lama. Tiba-tiba, sebuah kemungkinan terlintas dalam ingatannya dan dia segera mengungkapkan ekspresi bahagia. Baru kemudian dia menyadari bahwa Xiao Ruofei telah pergi membawa udara. Lin Qiao dengan cepat mengejarnya dan berkata sambil berlari, "Kamu adalah saudara Ruofei? Bukan begitu?" Bab 22, Penyakit Kritis. Xiao Ruofei tertawa dan berkata, "Gadis kecil ini cukup pintar. Kamu sudah menebaknya dengan sangat cepat." Xiao Ruofei tahu banyak tentang Lin Qiao, jadi tentu saja melalui Lin Hu. Ketika mereka menjadi tentara, Xiao Ruofei dan Lin Hu adalah saudara terbaik, dan Lin Hu menyayangi saudara-saudaranya selamanya. Keduanya sering membicarakan adiknya saat tiba-tiba. Lin Qiao biasanya bersekolah di sekolah menengah atas di kota kabupaten. Terakhir kali Xiao Ruofei datang ke desa pulau kecil, keduanya tidak berhasil bertemu. Adapun Lin Qiao, dia secara alami belum pernah melihat Xiao Ruofei sebelumnya. Namun, ketika Huzi mengirim foto ke rumah di masa lalu, ada foto Xiao Ruofei dan dia. Meskipun beberapa tahun telah berlalu dan Xiao Ruofei telah lama kehilangan penampilan mudanya sebagai seorang rekrutan, Lin Qiao masih merasa bahwa dia terlihat agak familiar.
Selain itu, Xia Ruofei baru saja mengatakan banyak hal tentang dia. Selain itu, dia mendengar dari ibunya bahwa Xia Ruofei datang ke desa pulau kecil belum lama ini, jadi Lin Qiao dengan cepat menebak identitas Xia Ruofei. Setelah mengkonfirmasi identitas Xia Ruofei, Lin Qiao secara alami sangat bersemangat. Namun, dia segera menyadari sesuatu dan segera berkata, "Saudara Ruofei, segera tinggalkan desa pulau kecil. Zongqiang ini adalah seorang tiran di desa. Ayahnya juga seorang kepala desa. Jika kamu memukulnya, mereka pasti tidak akan melepaskanmu." Xia Ruofei tersenyum acuh tak acuh dan berkata, "Mari kita tidak membicarakan hal ini dulu. Lin Qiao, bukankah kamu belajar di kota kabupaten? Ini bukan akhir pekan hari ini. Kenapa kamu ada di rumah? Juga, saya mendengar dari para hooligan itu bahwa penyakit ibumu sangat serius. Bukankah saya sudah mentransfer 500.000 yuan ke rekening bibi? Mengapa kamu tidak berobat? Meski uremia sangat berbahaya, namun jika tetap melakukan pengobatan, jangan serta bertambah parah. Tentu saja, jika ingin sembuh total, dia tetap harus mengganti ginjalnya. Jika tidak, ini hanya akan menjadi solusi sementara." Mata Lin Qiao melebar karena terkejut. "Saudara Ruofei, jadi kamulah yang mentransfer 500.000 yuan?" "Aku tahu itu." Ketika Xia Ruofei mentransfer uang tersebut, dia khawatir Ibu Huzi akan menolak sejumlah besar uang, jadi dia mentransfernya secara anonim. Oleh karena itu, Ibu Huzi dan Lin Qiao tidak mengetahui siapa yang mentransfer uang tersebut. Melihat ekspresi Lin Qiao, Xia Ruofei tidak bisa menahan perasaan buruk. Dia tidak bisa bertanya, "Mengapa? Bibi tidak menggunakan uang itu, kan?" Lin Qiao tersenyum pahit dan berkata, "Buku adalah orang seperti itu. Uang itu berasal dari sumber yang tidak diketahui. Dia mengatakan orang lain mungkin melakukan transaksi yang salah, jadi dia ramah untuk tidak menggunakannya. Dia belum menjalani cuci darah selama sebulan." Pada titik ini, mata Lin Qiao tidak bisa memerah. Bukankah ini kesalahan besar? Bagaimana dia bisa bertahan begitu lama tanpa mencuci darah? Xia Ruofei tidak bisa menahan tangisnya. Lalu dia bertanya dengan gugup, "Bagaimana kabar bibi sekarang?" Ini tidak terlalu bagus, dua air mata jatuh dari mata Lin Qiao saat dia menangis. Dia telah terbaring di tempat tidur selama seminggu. "Kakak Ruofei, jika ini terus berlanjut, aku khawatir ibuku tidak akan bisa bertahan lama." Xia Ruofei dengan cepat menghiburnya. "Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Lin Qiao, denganku, bibi akan baik-baik saja." Mendengar kata-kata Xia Ruofei, Lin Qiao yang tak berdaya sepertinya tiba-tiba merasakan dukungan. Emosi gelisahnya perlahan mereda. Pada saat ini, Lin Qiao mengingat masalah tentang Zongqiang dan buru-buru berkata, "Saudara Ruofei, Zongqiang pasti akan membalas dendam padamu. Kamu harus pergi dulu. Kita akan membicarakan penyakit ibu beberapa hari kemudian." Xia Ruofei berkata dengan acuh tak acuh. "Jangan khawatir, nak. Jika Zongqiang berani datang lagi, aku tidak keberatan membiarkan dia merasakan tinjuku lagi." Lin Qiao telah melihat tindakan heroik Xia Ruofei dengan matanya sendiri dan merasa lega mendengarnya. Namun, dia tetap khawatir. Bagaimanapun, ini adalah masyarakat yang sah. Banyak hal yang tidak berhasil hanya karena ada yang kuat. Zongqiang bukan hanya putra kepala desa, tetapi dia juga memiliki seorang paman yang merupakan pejabat di kantor polisi kota. Menurut Lin Qiao, ini dianggap sebagai latar belakang yang kuat. Bagaimana orang biasa bisa menyentuh perasaannya? Dia menatap Xia Ruofei dengan cemas. Melihat dia masih terlihat acuh tak acuh, dia tidak berani membujuknya lebih jauh. Dia dengan patuh mengikuti Xia Ruofei dan berjalan menuju rumahnya. Tak lama kemudian mereka sampai di rumah di ujung timur desa. Ini adalah rumah Huzi. Rumah-rumah seperti itu pada dasarnya sudah punah di wilayah pesisir yang maju secara ekonomi. Mereka juga satu-satunya di desa pulau kecil. Dinding yang belang-belang, atap yang bobrok, dan halaman yang bobrok semuanya menunjukkan betapa miskinnya keluarga ini. Dengan satu tangan di tiang bahu, Xia Ruofei mendorong pintu halaman yang hampir jatuh dan berjalan langsung ke halaman yang ditumbuhi tanaman. Dia pergi ke pintu dapur sederhana di sisi kanan rumah dan menuangkan kedua ember air ke dalam tong di bawah atap sebelum masuk ke dalam rumah bersama Lin Qiao. Rumah itu dipenuhi sampah, dan cahayanya redup.
Namun, penglihatan Xia Ruofei tampaknya telah meningkat pesat setelah menyerap 3 warna. Dia tidak merasa tidak nyaman masuk dari luar. Ada tempat tidur kayu usang di bagian dalam rumah. Ibu Husi berbaring setengah di atasnya, dengan 2 bantal di bawahnya. Xia Ruofei segera melihat wajah Ibu Husi sangat pucat dan bengkaknya sangat serius. Dia berada di ambang kematian. Mendengar langkah kaki, Ibu Husi mengira putrinya telah kembali. Dia mengerang pelan dan berkata dengan lemah. "Qiao Er, kamu kembali?" Xia Ruofei buru-buru berjalan ke depan dan berjongkok di depan tempat tidur. "Bibi, ini aku." Ibu Husi berusaha membuka matanya. Setelah melihat Xia Ruofei, dia memaksakan senyum dan berkata, "Ini Ruofei. Cepat. Duduklah." Melihat Ibu Husi seperti ini, Xia Ruofei hampir menangis saat bertanya, "Bibi, saya mengirimi Anda sejumlah uang. Mengapa Anda tidak menjalani cuci darah?" Ibu Husi kesulitan untuk duduk ketika mendengar ini. Sambil terengah-engah, dia berkata, Jadi kaulah yang mentransfer uang itu." "Nak, dari mana kamu mendapatkan uang sebanyak itu?" "Bibi, jangan khawatir dari mana aku mendapatkan uang itu. Kamu sudah sangat sakit. Mengapa kamu tidak mengambil uang itu untuk berkonsultasi dengan dokter terlebih dahulu?" kata Xia Ruofei dengan sakit hati. Di saat yang sama, dia merasa lebih bersalah. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia akan kembali setelah mentransfer uang. Tidak peduli seberapa besar penolakan Ibu Husi, bahkan jika dia harus membawa ke rumah sakit dengan paksa, hal itu tidak akan menahan penyakitnya yang serius. "Nak, kamu baru saja pensiun dari tentara, dari mana kamu mendapatkan begitu banyak uang? Jangan bilang padamu." Ibu Husi jelas khawatir Xia Ruofei tidak mengambil jalan yang benar dan bertanya dengan cemas. "Bibi, saya menjual rumah itu beberapa hari yang lalu. Termasuk biaya keluarnya saya hanya berhasil mengumpulkan 500.000 yuan. Pastinya tidak ada masalah dengan sumbernya." Xia Ruofei buru-buru menjelaskan. "Ah, jual rumahnya?" kata Ibu Husi dengan cemas. "Bagaimana kamu bisa melakukan itu? Ruofei, kenapa kamu begitu impulsif?" Melihat Ibu Husi kesulitan berbicara, Xia Ruofei buru-buru berkata, "Bibi, mari kita tidak membicarakan ini dulu. Saya mendengar tentang resep beberapa hari yang lalu. Dikatakan sangat efektif untuk uremia, jadi saya membuat obat dan membawanya. Minum obatnya dulu." Dengan itu, Xia Ruofei dengan cepat membuka tugas militer dan mengeluarkan botol lingkungan hidup. Bab 23, Efek Instan. Lin Qiao datang membawa segelas air untuk Xia Ruofei. Ketika dia melihat Xia Ruofei mengeluarkan botol air mineral, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu. "Saudara Ruofei, apakah ini obat Tiongkok?" Xia Ruofei tersenyum dan berkata, "Sesuatu seperti itu." "Qiao Er, ambilkan cangkirnya." Buru-buru, Lin Qiao buru-buru menemukan gelas kecil dan keluar. Itu adalah jenis gelas yang dimaksudkan untuk minum bir. Dia membersihkan dan memanaskannya dengan air mendidih sebelum menyerahkannya kepada Xia Ruofei. Xia Ruofei membuka tutup botol air mineral dan menuangkan secangkir larutan kelopak encer. Dia berkata pada Ibu Husi, "Bibi, cepat minum obatnya." Ibu Husi sebenarnya tidak memiliki harapan apapun di hatinya. Dia tahu betul bahwa jika dia tidak menjalani transplantasi ginjal, penyakitnya akan semakin parah dari hari ke hari. Tidak mungkin ada obat untuk mengobatinya. Namun, Xia Ruofei telah datang jauh-jauh untuk mengantarkan obat, jadi dia tidak bisa mengabaikan niatnya. Oleh karena itu, dia mengangguk dengan susah payah dan berkata dengan lemah, "Terima kasih. Ruofei, kamu sangat bijaksana. Bibi, Husi dan saya memiliki hubungan hidup dan mati. Berhentilah berpose sopan dan cepat minum obatmu," kata Xia Ruofei. Lalu dia maju dan menopang Ibu Husi dengan satu tangan. Dengan tangan yang lain, dia memegang cangkir dan dengan hati-hati memberikan sekeliling larutan kelopak bunga kepada Ibu Husi. Setelah memberi makan Ibu Husi 3 cangkir larutan kelopak bunga berturut-turut, Xia Ruofei merasa sedikit lebih nyaman. Dia tidak bisa mengalihkan pandangan dari Ibu Husi. Di tempatnya, Lin Qiao berkata dengan geli, "Saudara Ruofei, ibu saya baru saja selesai meminum obatnya. Bahkan jika itu obat yang tepat, itu tidak akan efektif secepatnya.
Xia Ruofei tersenyum dan tidak membantah kata-kata Lin Qiao. Namun Ibu Huzi tampak bingung. Dia berkata, "Qiao obat ini sepertinya sangat efektif. Saya merasa jauh lebih baik dari sebelumnya." "Ah, mustahil. Ini benar-benar berhasil begitu cepat." Mata Lin Qiao membelalak kaget. Saat Lin Qiao membuat sepupunya, Xia Ruofei mengamati dengan cermat kondisi Ibu Huzi. Setelah meminum larutan kelopak mata, dia menyadari bahwa wajahnya jelas mulai memerah, dan bengkaknya perlahan memudar. Melihat ini, Xia Ruofei akhirnya merasa lega. "Ruofei, Qiao, sepertinya perutku terasa hangat. Saya merasa jauh lebih kuat dan tidak terlalu merasa tidak nyaman," kata Ibu Huzi. Dia jelas berbicara dengan lebih banyak energi. Lin Qiao juga menyadari bahwa wajah ibunya mulai memerah dan dia jelas lebih energik. Dia hanya terkejut pada awalnya, tapi kemudian wajahnya menjadi pucat dan matanya menjadi merah. Dia menarik lengan baju Xia Ruofei dan memberi isyarat padanya untuk keluar dan berbicara. Melihat Xia Ruofei tidak bereaksi, dia hanya menarik tangan Xia Ruofei dan berjalan keluar. Xia Ruofei awalnya ingin mengamati kondisi Ibu Huzi lagi, tapi dia tidak menyangka Lin Qiao akan menariknya keluar. Dia hanya bisa mengikuti keluar rumah dengan kebingungan. Begitu dia keluar, Xia Ruofei melihat mata Lin Qiao merah dan air mata akan mengalir. Dia buru-buru bertanya, "Qiao, ada apa?" "Saudara Ruofei, ya, situasi ibuku sepertinya tidak baik." Lin Qiao bertanya-tanya, Dia tidak mungkin." "Apa itu?" Xia Ruofei berkata dengan bingung. "Menurutku dia baik-baik saja. Obatnya jelas mulai bekerja." Lin Qiao berkata dengan cemas. "Bukan itu. Saya pernah mendengar orang mengatakan bahwa pasien tiba-tiba menjadi bersemangat sebelum mereka meninggal." Kemudian, Xia Ruofei tidak bisa menahan tawa. "Maksudmu pancaran terakhir matahari terbenam?" Wajah Lin Qiao menjadi lebih pucat dan dia berkata dengan suara menangis. Bahkan begitu, Xia Ruofei tidak bisa menahan diri untuk tidak menampar kepala Lin Qiao dengan lembut dan berkata, "Nak, apa yang kamu pikirkan sepanjang hari? Kamu bahkan berbicara tentang pancaran cahaya terakhir. Bibi jelas baik-baik saja, jangan mengutuk dia. Benarkah tidak?" Mata Lin Qiao mengungkapkan sedikit harapan. "Jika saya bilang tidak, maka tidak." "Apakah kamu tidak mempercayai saudara Ruofei?" kata Xia Ruofei. "Tolong percayalah pada obat yang kubawa, oke?" Kemudian dari dalam rumah terdengar suara Ibu Huzi. "Qiao, apa yang kamu bicarakan dengan saudara Ruofei? Masuk dan ambilkan aku segelas air." Ketika Lin Qiao mendengar suara ibunya yang penuh energi dan karena Xia Ruofei sudah menjaminnya, dia tersenyum sambil menangis. Dia menjulurkan lidahnya sambil bercanda pada Xia Ruofei dan menjawab dengan keras, "Yang akan datang." Setelah itu, dia dengan gembira masuk ke dalam rumah untuk mengambil air untuk ibunya. Xia Ruofei menatap punggung muda Lin Qiao dan tidak bisa menahan tawa. Ketika dia kembali ke rumah, dia melihat Ibu Huzi duduk di samping tempat tidur sambil meneguk air. Ketika dia melihat Xia Ruofei masuk, dia menyerahkan cangkir itu kepada Lin Qiao dan bertanya, "Ruofei, obat apa yang kamu bawa? Efeknya terlalu bagus." Xia Ruofei tersenyum dan berkata, "Bibi, spektakuler. Saya akan mengirimkan Anda lebih banyak setelah Anda menghabiskan botol obat ini. Anda harus minum 3 gelas setiap hari, 1 di pagi hari, 1 di sore hari, dan 1 lagi di malam hari. Tidak akan lama lagi kamu akan pulih sepenuhnya." Dulu, Ibu Huzi tidak akan pernah berani berpikir untuk mengobati penyakitnya tanpa transplantasi ginjal. Namun, setelah meminum obat yang dibawakan Xia Ruofei, entah kenapa dia merasa percaya diri. Karena efek obat ini sangat bagus. Ibu Huzi tersenyum dan mengangguk. Pada saat ini, Lin Qiao akhirnya percaya bahwa kondisi ibunya telah membaik karena dia telah meminum obat yang dibawakan oleh Xia Ruofei. Dia memandang Xia Ruofei dengan penuh rasa terima kasih. Kemudian, Lin Qiao memikirkan Song Qiang dan ekspresinya sedikit berubah. "Saudara Ruofei, tidak ada yang lain di sini. Kamu harus segera pergi." Ibu Huzi tidak mau menegurnya. Bab ini memulai debutnya melalui N0V3LB1N, Qiao,
Kenapa kamu begitu kasar? Saudara Ruofei datang jauh-jauh ke sini untuk mengantarkan obat-obatan saya. Dia bahkan tidak minum air panas, tapi kenapa kamu mengusirnya? Lin Qiao sangat cemas hingga wajahnya memerah. Bu, kamu salah paham. Bukannya aku ingin mengusir saudara Ruofei. Ini. Ayah, aku hampir mati karena kecemasan. Saudara Ruofei, jika kamu tidak pergi sekarang, semuanya akan terlambat. Ibu Huzi semakin bingung. Dia ingin bertanya ketika suara arogan datang dari luar pintu. Meninggalkan? Kemana? Tak seorang pun di desa pulau kecil bisa pergi setelah memukulku. Itu Zhong Qiang. Ekspresi Ibu Huzi berubah drastis. Dia bertanya, Ruofei, apakah kamu memiliki konflik dengan Zhong Qiang? Mereka mengganggu Qiao Er di pintu masuk desa. Saya dengan santai memberikan pelajaran, kata Xia Ruofei acuh tak acuh dengan senyuman tipis di bibir. Jelas sekali dia tidak menganggap serius Zhong Qiang. Ibu Huzi segera bangkit dari tempat tidurnya dan berkata, Ruofei, aku akan berbicara padanya. Lagi pula, akulah yang lebih tua darinya. Xia Ruofei buru-buru menghentikan Ibu Huzi dan berkata, Bibi, kamu masih sangat lemah. Kamu tidak boleh bangun dari tempat tidur. Dengan itu, Xia Ruofei memandang Lin Qiao dan berkata, Qiao Er, jagalah Bibi dengan baik. Lin Qiao mengangguk, lalu melihat ke pintu dengan cemas dan berkata, Tapi, saat ini, Zhong Qiang masih berteriak-teriak di luar pintu. Nak, bukankah kamu sangat sombong tadi? Mengapa kamu bersembunyi seperti kura-kura sekarang? Jika kamu tidak keluar, aku akan membuka pintunya hingga terbuka. Haha, jangan bilang kamu melakukan tresome dengan ibu dan putri. Kalau begitu, anak ini dalam masalah. Setelah ditakuti oleh saudara Qiang, dia mungkin menjadi impoten di masa depan. Hahaha, para hooligan yang dibawa oleh Zhong Qiang juga ikut menggoda. Kilatan dingin melintas di mata Xia Ruofei, tapi dia dengan cepat menahannya. Ketika dia melihat Lin Qiao, terjadilah menjadi lembut lagi. Tidak apa-apa. Itu hanya beberapa ekor kecil. Aku akan keluar dan menyuruh mereka pergi. Dengan itu, dia berjalan keluar pintu. Lin Qiao juga ingin mengikuti, tapi dia dihentikan oleh Xia Ruofei. Dia melihat punggung Xia Ruofei saat dia berjalan keluar dengan tidak tergesa-gesa. Pada saat ini, punggung itu tampak menjadi sangat tinggi dan tinggi. Ketakutan dan kegelisahan di hatinya lenyap dalam sekejap. Bab 24, tak terhentikan. Xia Ruofei mendorong pintu hingga terbuka dan berjalan keluar rumah dengan ekspresi gelap. Selusin pemuda nakal berdiri di halaman yang hancur, masing-masing bersenjatakan pipa baja, parang, dan senjata lainnya. Mereka telah mendobrak pintu halaman yang bobrok itu dan pintu itu berkeping-keping di tanah. Pemimpinnya adalah Zhong Qiang, yang mengganggu Lin Qiao di pintu masuk desa. Wajah Zhong Qiang bengkak, dan salah satu matanya memar, membuatnya tampak semakin garang. Melihat Xia Ruofei keluar, mata Zhong Qiang menunjukkan kekejaman saat dia mencibir. Nak, kamu punya nyali. Kamu sebenarnya berani tinggal di desa pulau kecil setelah memukulku. Jika aku tidak memberi pelajaran hari ini, aku benar-benar akan mengecewakanmu. Sebelumnya, di pintu masuk desa, Zhong Qiang dan dua lainnya dirobohkan oleh Xia Ruofei tanpa perlawanan. Oleh karena itu, dia tahu bahwa Xia Ruofei cukup terampil. Kali ini, dia datang untuk membalas dendam dan memanggil lebih dari 10 hooligan. Apalagi semua orang bersenjata. Menurut pendapat Zhong Qiang, tidak peduli seberapa kuat Xia Ruofei, dia tidak akan mampu mengalahkan begitu banyak dari mereka. Xia Ruofei mengamati para hooligan yang sedang menggosok tinju mereka sebelum menatap mata Zhong Qiang dan bertanya dengan tenang. Kenapa kamu membawa begitu banyak pria ke sini? Zhong Qiang sedikit terkejut, lalu tertawa dan berkata, Apa yang kamu inginkan? Big Guns, beritahu dia apa yang kita inginkan. Selain Zhong Qiang, seorang pemuda dengan jeans robek dan rambut pirang dicat langsung menggoda. Nak, tentu saja kami di sini untuk macam-macam kamu. Jangan bilang kami ingin minum teh dan mengajakmu. Para bajingan itu juga tertawa bahak dan berkata, Haha, apa ada yang salah dengan otaknya? Saya pikir dia ditakuti secara konyol oleh saudara Qiang. Dengan senyum puas di wajahnya, kata Big Guns. Nak, berlututlah dan minta maaf kepada saudara Qiang sekarang. Kami bisa lebih lembut saat memukulmu. Kalau tidak, hehe.
Xia Ruofei memandang dengan dingin kelompok hooligan yang sombong dan mendominasi ini. Dia sedikit mengerucutkan bibirnya dan menatap Zhong Qiang. Jadi tidak ada yang perlu dibicarakan di antara kita? Ketenangan dan ketidakpedulian Xia Ruofei membuat Zhong Qiang marah. Dia muncul dan berkata, "Bicaralah. Anda orang pertama yang berani memukul saya di Little Island Village. Jika aku tidak memberdayakanmu hari ini, aku akan mengambil nama keluargamu. Selain itu, keluarga Lin ini tidak bisa lepas dari tanggung jawab. Aku akan merobohkan rumah jelek ini sebentar lagi." Cahaya tajam muncul di mata Xia Ruofei. Keluarga Lin adalah keluarga seorang pejuang yang gagah berani. Beraninya kamu menyentuh rumah mereka? Zhong Qiang tertawa dengan arogan dan berkata, "Keluarga prajurit? Terus, saya dulu tidak menyukai Lin Hu. Jika dia tidak mati saat menjadi tentara, aku akan memukulinya juga." Api di hati Xia Ruofei mulai berkobar dengan ganas, dan matanya menjadi sangat tajam. Seluruh tubuhnya tiba-tiba mengeluarkan aura dingin. Ini adalah niat membunuh seorang prajurit yang benar-benar melihat darah di medan perang. Tidak peduli betapa arogan dan lalimnya Zhong Qiang sebelumnya, tidak peduli seberapa banyak dia mengejek dan mengejeknya, Xia Ruofei tidak benar-benar marah. Lagi pula, di matanya, hooligan seperti itu sama sekali tidak terlihat. Namun, penghinaan Zhong Qiang ketika dia berbicara tentang keluarga prajurit, terutama penghinaan terhadap Hu Zi, adalah sesuatu yang tidak dapat ditoleransi oleh Xia Ruofei apapun yang terjadi. Rasa haus darah yang terkubur jauh di dalam jantung mulai bergejolak. Zhong Qiang, yang paling dekat dengan Xia Ruofei, entah kenapa merasakan hawa dingin merambat di punggungnya dan tanpa sadar mundur teringat. Bahkan dia tidak mengerti kenapa dia merasakan hawa dingin di hatinya, seolah pemuda di depannya tiba-tiba menjadi dewa kematian. Xia Ruofei perlahan mengepalkan tangannya, dan matanya menjadi merah. Sebenarnya keadaan ini sangat berbahaya. Xia Ruofei dan Hu Zi keduanya berasal dari pasukan khusus paling elit. Mereka telah menerima pelatihan pasukan khusus yang paling ketat dan telah mengalami banyak pertempuran nyata. Dapat dikatakan bahwa itu adalah senjata pembunuh berbentuk manusia yang paling tajam. Bahkan dengan tangan kosong, mereka sangat berbahaya. Ada banyak bagian tubuh manusia yang rentan dan fatal. Xia Ruofei pasti mengetahui bagian-bagian ini seperti punggung tangan. Begitu dia kehilangan kendali atas emosinya, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa nyawa hooligan ini pasti dalam bahaya. Pada saat ini, Xia Ruofei berada di ambang kehilangan kendali atas emosinya. Pada saat itu, suara yang tajam terdengar. Saudara Ruofei. Rilis awal bab ini terjadi di situs N0V3 Elbien. Ternyata Lin Qiao khawatir dan keluar untuk melihatnya. Ketika Xia Ruofei mendengar suara Lin Qiao, niat membunuh yang mendidih di hatinya segera mereda. Zhong Qiang dan yang lainnya juga merasa lega. "Qiao Er, kenapa kamu keluar?" Xia Ruofei sedikit mengernyit dan berkata, "Kamu tidak ada ringkasan di sini. Masuklah dulu." "Saya tidak mau." Ketika Lin Qiao melihat bahwa Zhong Qiang telah membawa begitu banyak orang, bagaimana mungkin dia masih mau masuk? Dia meraih lengan Xia Ruofei dan berkata kepada Zhong Qiang, "Zhong Qiang, masalah hari ini tidak ada hubungannya dengan saudara Ruofei. Jika kamu punya sesuatu, datanglah kepadaku." Zhong Qiang baru saja mundur dari Xia Ruofei, jadi dia tentu saja merasa malu di depan antek-anteknya. Sekarang dia melihat Lin Qiao dan Xia Ruofei begitu akrab, dia bahkan lebih cemburu dan benci. Dia penuh gigi dan berkata, "Kakak beradik, serang bersama dan beri pelajaran pada anak ini." Para preman itu meminta persetujuan. Mereka mengangkat pipa baja dan parang dan memandang Xia Ruofei dengan jahat saat mereka berada di sekitarnya. Lin Qiao sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Xia Ruofei melindunginya di belakangnya dan berkata dengan tenang, "Qiao Er, tutup matamu." "Hah?" Lin Qiao tercengang. "Jadilah baik," kata Xia Ruofei dengan tenang. Kemudian, Lin Qiao merasakan tubuh lembutnya dipegang oleh Xia Ruofei dan tidak bisa menahan diri agar tidak tersipu. Xia Ruofei dengan tenang mengangkat tangan Lin Qiao untuk menutupi matanya dan berkata, "Berdiri di sini dan jangan bergerak." Sebelum Lin Qiao sempat bereaksi, dia merasakan hembusan angin lewat. Kemudian, dia mendengar dia berkata seperti babi yang disembelih. Dia mau tidak mau diam-diam membuka ikon dan melihat keluar.
Dia melihat Xia Ruofei sendirian seperti harimau di tengah kawanan serigala. Lebih dari sekadar penjahat dengan pisau, pipa baja, dan rantai mobil di sekitarnya, tetapi mereka bahkan tidak bisa menyentuh sudut bajunya. Di sisi lain, setiap kali Xia Ruofei menyerang, satu atau bahkan beberapa hooligan akan dikalahkan. Selama para hooligan dihantam oleh Xia Ruofei, mereka yang bisa berdiri setelah jatuh ke tanah akan sekali lagi meringis dan berteriak di tanah. Dalam sekejap mata, lebih dari itu semua hooligan muncul di tanah. Semua orang merasa kesakitan dan tidak bisa bangun sama sekali. Hanya Song Qiang yang tersisa berdiri. Ketakutan yang luar biasa terlihat di matanya. Dia gemetar dan dia memegang parang. Dia membeku seperti patung tanah liat dan tampak konyol. Rambut Xia Ruofei bahkan tidak berantakan. Dia dengan mudah membersihkan debu yang tidak ada di tangannya, lalu berjalan menuju Song Qiang dengan cibiran samar di wajahnya. Babak 25, ayo pergi bersama. Apa yang kamu inginkan? Song Qiang sangat ketakutan hingga dia bahkan tidak bisa memegang parangnya dengan benar. Ia jatuh ke tanah dengan suara dentang. Dia mundur, memasang wajah berani dan berteriak. Jangan mendekatiku. Paman saya adalah wakil direktur kantor polisi. Jika kamu berani menyentuhku, kamu mati. Xia Ruofei bahkan tidak berkedip saat dia berjalan menuju Song Qiang dengan tidak tergesa-gesa. Meskipun Xia Ruofei tidak mengambil tindakan apapun dan hanya berjalan menuju Song Qiang sekilas, Song Qiang merasakan tekanan yang besar. Dia masih merasa seperti sedang bermimpi. Dia bahkan tidak bisa mempercayai matanya. Mengapa menarik orang yang dia bawa semuanya tiba dalam waktu kurang dari 1 menit? Mereka semua bersenjata. Padahal orang ini tidak bersenjata. Dia, bisa dibilang monster. Song Qiang akhirnya tidak tahan lagi dengan tekanan itu. Dia berteriak dan berbalik untuk lari keluar pintu. Menariknya sebelum itu, dia tidak punya waktu untuk peduli pada mereka. Xia Ruofei berbaur dingin dan mengambil beberapa langkah ke depan dengan tendangan terbang. Song Qiang segera terbang dan jatuh ke tanah. Giginya membentur kusen pintu dan 2 gigi copot di depannya. Dia menangis kesakitan. Xia Ruofei berjalan ke depan dan dengan mudah mengangkat Song Qiang dengan 1 tangan. Tidak ada emosi di matanya saat dia berkata dengan acuh tak acuh. Apa yang baru saja Anda katakan? Keluarga prajurit itu bukan apa-apa? Dan kamu ingin menghajar Huzi? Kakak, aku salah, aku buta. Tolong ampuni aku. Song Qiang kesakitan dan ketakutan. Dia tidak bisa menahan tangis. Air mata bercampur darah di mulut, dan dia tampak sangat menyesal. Xia Ruofei memandang Song Qiang yang terisak-isak dengan jijik. Kilatan dingin melintas di matanya dan dia menamparnya secepat kilat lebih dari 10 kali. Lalu, dia melepaskannya dan Song Qiang segera duduk di tanah. Serangan Xia Ruofei sangat kuat. Hampir semua gigi Song Qiang telah tanggal, dan kedua pipanya membengkak dengan kecepatan yang terlihat. Seluruh wajahnya tampak seperti kepala babi, dan sangat mengantuk. Bawa anak buahmu dan menghilang. Xia Ruofei berkata dengan tenang. Jika ini terjadi lagi, bukan hanya ini, ye. Kami akan segera keluar dari sini, Song Qiang berbicara melalui giginya yang hilang. Dia dan keseluruhan hooligan saling mendukung dan menghilang dari pandangan Xia Ruofei dan Lin Qiao. Saudara Ruofei, Anda luar biasa. Mata Lin Qiao berbinar saat dia menatap Xia Ruofei. Jelas terlihat kekaguman di matanya. Xia Ruofei tersenyum tipis dan berkata, mereka hanyalah beberapa hooligan. Kakakmu dan aku bahkan menangkap pengedar narkoba internasional yang kejam saat itu. Ketika Xia Ruofei mengatakan ini, suaranya tiba-tiba berhenti. Dia dan Lin Qiao sama-sama tampak sedih. Mereka secara alami mengira Huzi yang telah kehilangan nyawanya lagi. Kesedihan melintas di mata Lin Qiao. Dia menggigit bibir bawahnya dengan lembut dan memaksakan senyum. Saudara Ruofei, ayo masuk. Ibuku pasti masih khawatir. Keduanya kembali ke rumah. Benar saja, Ibu Huzi sedang duduk di samping tempat tidur dengan cemas. Ketika dia melihat mereka berdua masuk, dia segera bertanya. Bagaimana itu? Saya pikir saya mendengar perkelahian di luar. Apakah kamu terluka, Ruofei? Sebelum Xia Ruofei dapat berbicara, Lin Qiao tersenyum dan berkata, Mama, saudara Ruofei luar biasa. Anda tidak melihatnya sekarang.
Saudara Ruofei bertarung sendirian dengan lebih dari 10 orang dan mengalahkan semua orang dalam 2 atau 3 gerakan. Zhongqiang dipukuli oleh saudara Ruofei. Lin Qiao sering diganggu oleh Zhongqiang akhir-akhir ini. Hari ini, ketika dia melihat Xia Ruofei memukuli Zhongqiang, dia merasakan kepuasan yang tak terlukiskan. Wajah Ibu Huzi menunduk. Dia berkata, "Ruofei, apakah kamu memukul Zhongqiang lagi?" Xia Ruofei mengangguk dan berkata, "Bibi, saya tidak ingin menyerangnya. Hanya saja orang-orang ini terlalu jahat dengan perkataannya. Ini sangat menjijikkan. Lagi pula, merekalah yang menyerang lebih dulu." "Apa yang harus kita lakukan?" Ibu Huzi tampak cemas dan berkata, "Ruofei, cepat pergi. Tinggalkan desa pulau kecil. Keluarga Zhongqiang sangat berkuasa. Kami rakyat jelata tidak boleh menyinggung perasaannya." Pada saat ini, Lin Qiao juga menyadari keseriusan masalahnya dan dengan cepat berkata, Ya. Saudara Ruofei, cepat pergi. Selama kamu meninggalkan desa pulau kecil dan Kabupaten Changping, tidak peduli seberapa kuat Zhongqiang, dia tidak dapat melakukan apapun padamu. Dia mendorong Xia Ruofei ke pintu saat dia berbicara. Xia Ruofei tersenyum kecut, lalu sedikit mengernyit. Pemukulan tadi memang memuaskan, tapi efek sampingnya sepertinya tidak terlalu berarti. Tentu saja dia tidak bisa pergi begitu saja. Setelah dia pergi, hanya Ibu Huzi dan Lin Qiao yang tersisa. Jika Zhongqiang datang untuk membalas dendam, mereka berdua tidak akan bisa melawan sama sekali. Huzi sudah tidak ada lagi, dan dia telah mengorbankan dirinya untuk menyelamatkannya. Bagaimana dia bisa meninggalkan mereka berdua dan pergi? Xia Ruofei berpikir sejenak dan berkata, Bibi, Lin Qiao, kenapa kalian berdua tidak ikut denganku? Ayo pergi ke kota 3 gunung dan tinggal di sana selama beberapa hari. Kita akan membicarakan sisanya nanti. Kata Ibu Huzi. Ruofei, berhentilah memedulikan kami. Bibi sudah tinggal di desa ini selama puluhan tahun. Setiap orang adalah tetangga kita. Selama kamu tidak di sini, keluarga Zhong tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Ekspresi Lin Qiao sedikit berubah. Mulutnya terbuka, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Bagaimana mungkin Xia Ruofei tidak tahu bahwa Ibu Huzi sedang menghiburnya? Dengan kepribadian Zhongqiang, jika dia pergi, mereka berdua pasti akan mendapat masalah. Oleh karena itu, kata Xia Ruofei, Bibi, jika kamu tidak pergi bersamaku, aku juga tidak akan pergi. Aku akan tetap di sini dan menunggu. Mari kita lihat apa yang bisa dilakukan Zhongqiang. Kamu, Ibu Huzi tidak menyangka Xia Ruofei begitu keras kepala. Mengapa anak ini sangat tidak patuh? Xia Ruofei tampak riang saat dia menemukan kursi dan duduk. Bibi, jika kamu ingin aku pergi, ayo kita pergi bersama. Jika kamu ingin tinggal, aku akan tinggal bersama. Lakukan sesuai keinginan Anda. Ibu Huzi tampak cemas. Dia tahu akan terlambat jika dia menahannya lebih lama lagi. Selama bertahun-tahun, Zhongqiang merajalela di pedesaan. Dia tahu metodenya dengan sangat baik. Tidak peduli seberapa bagus Xia Ruofei, dia akan tetap menderita jika bertemu dengan keluarga pejabat. Pada akhirnya, Ibu Huzi menyerah dengan enggan. Baiklah, kalau begitu ayo pergi bersama. Ruofei, cepatlah, atau akan terlambat. Xia Ruofei mengirimkan dan berkata, Itu benar. Bibi, kamu harus pergi ke Tree Mountain City untuk perawatan lebih lanjut. Ayo pergi. Lin Qiao juga tampak lega. Jelas, dia ragu untuk tinggal. Tidak perlu mengemas apapun. Beli saja yang baru di Tree Mountain City, kata Xia Ruofei. Qiao, bantu Bibi. Aku akan menggendongnya. Segera, Xia Ruofei membawa Ibu Huzi keluar sementara Lin Qiao mengikuti di belakang mereka. Sedangkan untuk pintu halaman, sudah lama dirusak oleh Zhongqiang dan yang lainnya. Selain itu, tidak ada barang berharga di rumah, sehingga mereka tidak mempermasalahkannya. Untuk kembali ke kota, mereka harus pergi ke jalan kabupaten di pintu masuk desa untuk mendapatkan taksi. Jadi Xia Ruofei menggendong Ibu Huzi dan membawa Lin Qiao langsung ke jalan di luar desa. Namun setelah mereka bertiga sampai di pintu masuk desa, mereka menunggu lebih dari 10 menit namun tidak melihat ada bus yang lewat. Saat ini, Xia Ruofei mendengar suara sirene mendekat. Tak lama kemudian, dia melihat mobil polisi tiba di pintu masuk desa.
Melihat 3 atau 4 orang berseragam polisi keluar dari mobil dan berlari lurus ke arahnya, Xiao Ruofei hanya bisa mengerutkan kening. Bab 26, Sombong. Mereka dipimpin oleh seorang polisi berpangkat bintang 3. 3 lainnya adalah petugas percobaan dengan 2 mata panah dan tidak ada nomor polisi di dada mereka. Di ban lengan mereka tertulis, asisten polisi. Mereka jelas bukan petugas polisi resmi. Xiao Ruofei mengetahui pangkat militer seperti punggung tangannya, tetapi dia tidak tahu banyak tentang pangkat polisi. Namun, setidaknya dia mengetahui bahwa petugas polisi resmi dengan pangkat bintang 3 adalah pemimpin kelompok ini. Oleh karena itu, Xiao Ruofei sedikit mengernyit dan berkata kepada petugas polisi. "Apa yang bisa saya bantu, rekan polisi?" Wajah polisi itu merah dan mulutnya berbau alkohol. Dia melirik ke arah Xiao Ruofei dan berkata, "Kami baru saja menerima laporan polisi bahwa Anda dicurigai melakukan penyerangan. Sekarang kami secara resmi menangkap Anda. Ikutlah dengan kami ke kantor polisi." Dari sudut matanya, Xiao Ruofei melihat sosok familiar di kursi belakang mobil polisi. Orang itu menatapnya dengan kebencian. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi? Sebelum Xiao Ruofei dapat berbicara, Ibu Huzi buru-buru berkata, "Inspektur Li, Ruofei masih muda dan bodoh. Bisakah kamu membuat pengecualian?" Petugas polisi ini juga berasal dari Little Island Village. Dia adalah paman Zhong Qiang, Li Zhengyi, dan sekarang menjadi wakil direktur kantor polisi kota Linhai di Kabupaten Changping. Li Zhengyi ini telah menyia-nyiakan nama baiknya. Dia sama sekali bukan orang benar. Selama bertahun-tahun, dia dan ayah Zhong Qiang, yang merupakan direktur desa pulau kecil, berkolusi satu sama lain dan merajalela di pedesaan. Mereka telah melakukan banyak hal bodoh. Oleh karena itu, sekilas Ibu Huzi secara alami mengenalinya. Kemunculan Li Zhengyi yang terkenal membuat Ibu Huzi khawatir. Li Zhengyi mendengus dan berkata, "Pengecualian? Apakah menurut Anda hukum di negara ini hanyalah permainan anak-anak? Bahwa jika Anda melanggar hukum, Anda akan baik-baik saja?" Selama bertahun-tahun, Li Zhengyi telah melakukan banyak hal ilegal dengan keluarga Zhong, tetapi ini tidak menghentikannya untuk bersikap sombong. Lin Qiao mengerahkan keberaniannya dan berkata, "Jelas sekali Zhong Qiang yang membawa orang untuk menyerang saudara Ruofei sekarang. Saudara Ruofei baru saja membela diri." Mata Li Zhengyi membelalak. Dia berkata dengan tajam, "Jaga mulutmu, nona muda. Apakah kamu menanyaiku? Apakah Anda seorang polisi atau saya polisi? Apakah kami membutuhkan Anda untuk mengajari kami cara menangani sebuah kasus?" Lin Qiao menggigit bibir bawahnya dengan ringan dan ingin membela Xiao Ruofei. Xiao Ruofei melambai padanya dan berkata pada Li Zhengyi, "Saya bisa mengikuti Anda ke kantor, kawan polisi. Tapi apa yang terjadi hari ini tidak ada hubungannya dengan keduanya. Bisakah kamu membiarkan mereka pergi?" Xiao Ruofei tidak khawatir dia akan dirugikan ketika tiba di kantor polisi. Pemerintah setempat pasti memiliki catatan mereka yang pensiun dari pasukan khusus. Bahkan jika aparat penegak hukum ingin mengambil tindakan paksaan terhadap mereka, akan ada badan khusus yang akan menyelidiki dan berkoordinasi dengan hati-hati. Dalam situasi seperti saat itu, bahkan jika Li Zhengyi ingin menangkap Xiao Ruofei, dia akan segera diskors dari sistem internal. Selanjutnya, seseorang akan segera datang ke kantor polisi kota Linhai untuk menangani dan menyelidiki. Alasannya sangat sederhana. Orang-orang seperti Xiao Ruofei adalah senjata berbentuk manusia yang paling berbahaya. Begitu mereka mendapat perlakuan tidak adil, mereka akan menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah dan tentara sangat berhati-hati dalam aspek ini. Tentu saja, jika memang purnawirawan pasukan khusus yang melanggar hukum, tetap akan ditindak sesuai hukum. Namun, tingkat keamanan dan pengawasan akan ditingkatkan ke tingkat yang sangat tinggi. Satu-satunya kekhawatiran Xiao Ruofei adalah Ibu Huzi dan Lin Qiao. Dia sudah lama tahu bahwa Direktur Li dan Zhong Qiang bersekongkol, dan Zhong Qiang sudah lama mendambakan Lin Qiao. Begitu Lin Qiao juga berada di kantor polisi, bagaimana mungkin Zhong Qiang tidak mengambil kesempatan untuk menyentuhnya? Terlebih lagi, Ibu Huzi belum pulih, jadi dia tidak bisa menahan penyiksaan dan keterkejutan seperti itu. Terserah kamu untuk memutuskan apakah itu ada hubungannya dengan mereka atau tidak. Li Zhengyi mendengus. Perkelahian terjadi di keluarga Lin. Keduanya terlibat dalam masalah ini.
Kalian bertiga harus pergi ke kantor polisi bersamaku. Xia Ruofei menyipitkan matanya dan menatap Li Zengyi. Inspektur Li, apakah Anda yakin ingin melakukan ini? Saat Xia Ruofei menatapnya, Li Zengyi merasakan jantungnya berdebar-debar. Seolah-olah dia telah menjadi sasaran seekor ceetah yang ganas. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menurunkan matanya dan menghindari tatapan Xia Ruofei. Kemudian dia segera mengangkat kepalanya lagi, seolah-olah dia malu dengan kepengecutannya yang sesaat, atau mungkin dia sedang memberanikan diri. Dia berkata dengan sengit, "Itu benar. Kalian bertiga harus pergi ke kantor polisi." "Apa? Anda ingin melawan hukum dengan kekerasan?" Xia Ruofei menahan amarahnya dan berkata, "Bibi dan Lin Qiao adalah keluarga para martir, dan sayalah yang memukuli mereka. Mengapa kamu mempersulit mereka berdua?" Li Zengyi mencibir. "Keluarga seorang martir? Berapa nilai keluarga seorang martir? Tidak ada seorang pun di kota Linhai yang tidak dapat saya tangkap. Jika Anda terus mengomel, Anda akan melawan hukum dengan menggunakan kekerasan. Ketika saatnya tiba, Anda akan dijatuhi hukuman kejahatan lain." Xia Ruofei mengepalkan tangannya begitu keras hingga menghasilkan suara retak. Matanya memancarkan amarah saat dia menatap Li Zengyi yang sombong. Li Zengyi melangkah mundur, terkejut, tangannya memegang gagang senjatanya. Dia berkata, "Apa yang kamu inginkan?" Sebelum dia datang, dia telah mendengar dari Zhong Qiang tentang keterampilan mengerikan Xia Ruofei, jadi dia tampak seperti sedang menghadapi musuh yang hebat. Ibu Huzi buru-buru menarik pakaian Xia Ruofei dan berkata, "Ruofei, tenanglah." Xia Ruofei menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Bibi, aku akan baik-baik saja." Xia Ruofei memaksa dirinya untuk tenang, lalu menatap Li Zengyi tanpa emosi. "Oke, kami akan mengikutimu ke kantor polisi. Saya harap Anda tidak akan menyesali keputusan Anda nanti." Li Zengyi mencibir. "Hentikan omong kosong itu. Masuk ke dalam mobil." Setelah mengatakan itu, dia melihat ke petugas polisi tambahan di sampingnya. Petugas polisi tambahan segera berjalan dengan borgol. Xia Ruofei tidak menolak. Dia hanya tersenyum dingin dan membiarkan petugas polisi tambahan memborgolnya. Adapun Ibu Lin Qiao dan Huzi, mereka tidak diborgol. Di mata Li Zengyi, hanya Xia Ruofei yang menjadi ancaman terbesar. Penampilan lemah ibu dan putrinya tidak akan membuatnya khawatir sama sekali. Rombongan tiba di mobil polisi. Xia Ruofei dan dua lainnya digiring ke dalam kandang besi yang digunakan untuk memenjarakan tersangka di belakang mobil polisi. Dua petugas polisi tambahan mengikuti mereka ke dalam kandang besi dan menatap Xia Ruofei dengan waspada. Zhong Qiang, yang duduk di kursi belakang mobil polisi, melihat Xia Ruofei telah diborgol dan merasa lega. Dia berbalik dan mengungkapkan senyuman galak pada Xia Ruofei melalui sangkar besi. "Nanti kamu akan ditangani dengan baik, kawan." Xia Ruofei mengabaikan ancaman Zhong Qiang dan bahkan tidak memandangnya. Zhong Qiang segera merasa seperti baru saja meninju kapas. Dia mengamati Lin Qiao yang ketakutan dengan rakus sebelum dengan enggan memalingkan wajahnya. Mobil polisi berbalik di pintu masuk desa dan melaju menuju kota Linhai. Di dalam mobil polisi, tangan Xia Ruofei yang diborgol dengan canggung merogoh sakunya. Dua petugas polisi tambahan berjaga-jaga. Salah satu dari mereka bertanya dengan tegas, "Apa yang sedang kamu lakukan?" Xia Ruofei mengungkapkan senyum mengejek dan mengeluarkan ponselnya. "Tidak bisakah aku menelepon?" "Kamu tidak bisa." Petugas polisi tambahan berteriak dan berdiri untuk mengambil telepon Xia Ruofei. Ruang di dalam sangkar besi sangat kecil, dan Xia Ruofei diborgol. Petugas polisi tambahan berpikir bahwa dia akan dapat menangkapnya dengan mudah. Namun, dia tidak menyangka Xia Ruofei tiba-tiba berdiri dan memukulnya dengan lutut tanpa ragu-ragu. Ia langsung merasakan perutnya mendapat pukulan keras dan hampir muntah di tempat. Segera setelah itu, pandangan petugas polisi tambahan menjadi kabur. Xia Ruofei sudah muncul di belakangnya dan mencekiknya dengan kedua tangan. Rantai di antara borgol langsung tersangkut di tenggorokannya. Petugas polisi tambahan meraih borgol dengan kedua tangan dan menggunakan seluruh kekuatannya, tetapi dia tidak dapat menggerakkannya sama sekali. Dia hanya merasa semakin sulit bernapas. Pada saat ini, petugas polisi tambahan lainnya juga sadar kembali. Namun, Xia Ruofei telah menempati posisi yang menguntungkan di sudut sangkar besi dan menyandera rekannya. Dia tidak berani bertindak gegabah sesaat pun.
Li Zengyi yang duduk di belakang mobil polisi juga langsung menyadari situasi di belakangnya. Dia segera mengeluarkan senjatanya dan mengarahkannya ke Xia Ruofei melalui kawat berduri. "Berhenti sekarang, atau aku akan menembak." Xia Ruofei telah lama memperlakukan petugas polisi tambahan sebagai tameng manusia dan menggunakan medan sempit untuk menyembunyikan dirinya dengan baik. Ia sama sekali tidak takut dengan ancaman Li Zengyi. Ibu Husi dan Lin Qiao sudah terpana dengan pemandangan tadi. Baru pada saat itulah mereka kembali sadar. Kata Ibu Husi dengan cepat. "Ruofei, jangan gegabah." Xia Ruofei tersenyum tipis dan berkata, "Jangan khawatir, Bibi. Saya tahu apa yang saya lakukan." Lalu dia berkata pada Li Zengyi sambil tersenyum menggoda. "Tenang saja. Aku hanya ingin menelepon, itu saja. Tapi jika kamu tidak segera meletakkan senjatanya, temanmu ini benar-benar akan mati lemas." Saat ini, wajah petugas polisi pembantu sudah berwarna ungu karena kekurangan oksigen. Li Zengyi juga mulai panik. Dia meletakkan pistolnya dan berkata, "Lepaskan dia. Tahukah Anda bahwa Anda sedang menyerang petugas polisi?" Melihat dia telah meletakkan pistolnya, Xia Ruofei sedikit mengendurkan cengkeramannya. Polisi pembantu itu buru-buru menarik napas dalam-dalam, merasa seolah baru saja lolos dari kematian. Zongqiang tidak takut saat melihat pemandangan ini. Sebaliknya, dia merasakan ledakan ekstasi, perkelahian bukanlah masalah besar. Bahkan jika dia menemukan beberapa koneksi untuk mendapatkan penilaian cedera serius, Xia Ruofei hanya akan dijatuhi hukuman paling lama beberapa tahun. Kini, bocah ini mendekati kematian dengan menyandera seorang petugas polisi di dalam mobil polisi. Ini adalah kejahatan besar. Xia Ruofei secara alami sama sekali tidak tertarik dengan pikiran Zongqiang, dan dia tidak menganggap serius ancaman Li Zengyi sama sekali. Dia menghela nafas dalam hatinya dan memutar nomor yang dikenalnya di teleponnya, lalu menempelkan telinganya ke telepon. Dia diborgol, dan borgol dililitkan di leher petugas polisi tambahan di depannya. Tentu saja sangat canggung melakukan panggilan seperti ini. Namun, ini bukan masalah bagi elit pasukan khusus Xia Ruofei. Panggilan itu dijawab pada dering ketiga. Sebuah suara yang mantap berkata dengan kegembiraan yang tertahan. "Kamu akhirnya mau meneleponku, bocah? Kukira kamu akan lenyap dari muka bumi." Babak 27, Raja Serigala menyerang. Xia Ruofei tertawa kecil karena malu dan berkata, "Ketua, aku meneleponmu sekarang. Kamu tidak akan mencariku jika kamu tidak punya sesuatu, kan?" Orang-orang di ujung telepon terpampang dan berkata, "Katakan padaku. Apakah kamu mendapat masalah? Raja Serigala paling mengenalku." Xia Ruofei terkikik. "Bos, saya diborgol dan dikirim ke kantor polisi. Cepat selamatkan aku." Suara di ujung telepon tiba-tiba terdengar suram. "Apa yang sedang terjadi? Beritahu saya." Orang yang dipanggil Xia Ruofei adalah pemimpinnya ketika dia bertugas di ketentaraan, Kapten Tim Komando Serigala Liar, Kuo Zhan, dengan nama sandi, Raja Serigala. Xia Ruofei, yang menderita penyakit mematikan setelah pensiun, pada dasarnya sedang menunggu kematian. Setelah kembali ke kampung halamannya, dia tidak pernah menghubungi Kuo Zhan lagi. Jika dia tidak dipojokkan oleh Li Zengyi, Xia Ruofei tidak akan merepotkan pemimpin pasukan sebelumnya. Namun, masalah hari itu melibatkan Ibu Husi dan Lin Qiao. Xia Ruofei harus melindungi mereka apapun yang terjadi. Dia tidak mengenal siapapun di daerah itu, jadi dia hanya bisa mencari Kuo Zhan. "Ya, Raja Serigala," jawab Xia Ruofei. Lalu dia menceritakan kepada Kuo Zhan semua yang terjadi hari itu. Di ujung telepon lain, ekspresi Kuo Zhan menjadi semakin jelek. Matanya hendak menyemburkan api. Setelah Xia Ruofei selesai melaporkan, Kuo Zhan bertanya dengan acuh tak acuh. "Blood Wolf, apa maksudmu keluarga White Wolf sudah miskin? Dan gangster kecil itu telah melecehkan saudara perempuan White Wolf berkali-kali di masa lalu?" White Wolf adalah nama kode Husi di pasukan komando Lone Wolf ketika dia masih hidup. "Ya," kata Xia Ruofei. "Bajingan kecil itu menghina serigala liar dan keluarga para martir hari ini?" Suara Kuo Zhan terdengar dingin. "Ya. Saya mengerti," kata Kuo Zhan. "Saya akan menangani ini. Anda harus melakukan apa yang Anda anggap cocok. Saya hanya punya 2 permintaan. Pertama, jangan bunuh siapapun.
Kedua, jangan lupa bahwa kamu adalah bagian dari pasukan komando Lone Wolf. Nada bicara Kuo San sangat tenang. Namun, Xia Ruofei telah bersama Kuo San selama bertahun-tahun. Dia tahu betul bahwa sekali Kuo San berbicara dengan nada ini, itu berarti dia benar-benar marah, dan seseorang akan menderita. Dipahami? Xia Ruofei berkata tanpa ragu-ragu. Dengan kata-kata Kuo San, Xia Ruofei tidak perlu khawatir. Dia menutup telepon dengan ekspresi santai. Li Zengyi dan Zhong Qiang memandang Xia Ruofei dengan tajam, tetapi Xia Ruofei mengabaikan mereka dan menyandera polisi tambahan, senyum dingin di bibir. Desa pulau kecil tidak jauh dari kota. Segera, sebuah mobil polisi dengan sirene melaju ke halaman kantor polisi kota Linhai. Begitu mobil berhenti, Li Zengyi melompat keluar dan berteriak. "Pria! Keluar! Kalian semua! Wang kecil, pergilah ke gudang senjata dan keluarkan semua senjatanya dan bagikan kepada semua orang." Ketika petugas polisi di kantor polisi mendengar teriakan Li Zengyi, mereka semua lari keluar kantor. Asal mula debut chapter ini dapat ditelusuri ke N0V3LB1N. Seorang petugas polisi dengan 2 mata panah dan pangkat bintang 1 juga bergegas keluar. Dia mengerutkan kening dan bertanya, "Wakil Direktur Li, apa yang terjadi?" Ini adalah atasan langsung Li Zengyi, Su Ruiwu, Direktur Kantor Polisi Kota Linhai. "Direktur Su, sesuatu yang buruk telah terjadi. Seorang tersangka menyandera petugas polisi tambahan kami selama pengawalan. Dia ada di dalam mobil polisi sekarang." Li Zengyi berkata cepat. "Apa?" Su Ruiwu terkejut. Dia melirik Zhong Qiang, yang turun dari mobil bersama Li Zengyi. Dia sedikit mengernyit dan bertanya, "Ini keponakanmu, kan? Kenapa dia ada di dalam mobil?" Ekspresi Li Zengyi sedikit membeku. Matanya melihat sekeliling sebelum dia berkata, "Direktur Su, Zhong Qiang adalah korbannya. Dia dipukuli di desa pulau kecil pagi ini. Saya membawanya untuk mengidentifikasi tersangka." Jejak ketidakpuasan muncul di wajah Su Ruiwu. Dia tahu betul orang seperti apa Zhong Qiang itu. Dia juga pernah mendengar tentang keterlibatan kotor Li Zengyi di desa pulau kecil, tapi Li Zengyi biasanya bijaksana dan tidak pernah melanggar kepentingannya, jadi dia menutup mata. Dia tidak menyangka masalah ini akan meledak sebanyak ini kali ini. Bahkan polisi tambahan pun disandera. Jika dia tidak menangani ini dengan baik dan menyebabkan masalah ini meledak, dia pasti akan kehilangan reputasinya jika seseorang meninggal. Namun, saat ini, Su Ruiwu sedang tidak ingin bertanya tentang masalah Li Zengyi. Dia mendatangi mobil polisi dengan ekspresi serius dan berteriak setelah memeriksa situasi. "Maukah kamu melepaskan teman kita dulu, nak? Apakah kamu cukup kuat untuk mengambil keputusan di sini?" Xia Ruofei bertanya dengan tenang. "Saya Su Ruiwu, Direktur Kantor Polisi Linhai. Saya orang yang bertanggung jawab di sini. Anda dapat memberikan masukan apapun kepada saya. Jangan berlebihan." Su Ruiwu dengan cepat berkata. Xia Ruofei mengerucutkan bibirnya dan berkata, "Kalau begitu buka pintunya." Su Ruiwu tertegun sejenak. Dia tidak menyangka tersangka yang menyandera polisi pembantu ini begitu mudah diajak bicara. Sesaat kemudian, dia bereaksi dan buru-buru memberi isyarat kepada petugas polisi untuk membuka pintu dari belakang mobil polisi. Begitu pintu terbuka, petugas polisi tambahan lainnya di dalam sangkar besi bergegas keluar seolah-olah dia telah diampuni. Xia Ruofei hanya tersenyum tipis dan mengabaikannya. Dia berkata, "Qiao Er, dukung bibi dan ikuti aku dengan cermat." Masalahnya sudah meledak, dan Lin Qiao tidak tahu harus berbuat apa. Pada saat ini, Xia Ruofei adalah pendukung mereka berdua, jadi dia dengan cepat mengangguk. Xia Ruofei dengan lembut menyenggol polisi tambahan itu lagi dan berkata, "Ayo pergi." Jadi, Xia Ruofei menggunakan borgol untuk mencekik petugas polisi tambahan, dan keduanya keluar dari mobil polisi satu demi satu. Lin Qiao mendukung ibunya dan mengikuti di belakang Xia Ruofei. Begitu rombongan keluar dari mobil, Li Zengyi merasa seolah-olah sedang menghadapi musuh besar dan secara naluriah meraih senjatanya di samping. Dia mengeluarkannya dan mengarahkannya ke Xia Ruofei. "Lepaskan dia segera." Zhong Qiang juga berkata dengan bangga, "Kali ini kamu mati, nak." Xia Ruofei mengerutkan bibirnya dan memberikan sedikit kekuatan dengan tangannya. Petugas polisi pembantu yang diculik itu langsung berteriak seperti babi yang disembelih.
Tanda ungu merah di leher petugas polisi tambahan itu mengejutkan. Jelas sekali betapa kuatnya tangan Xia Ruofei. "Singkirkan senjatamu!" Su Ruiwu memelototi Li Zengyi dan Song Qiang dengan tidak senang, lalu buru-buru berkata kepada Xia Ruofei, "Anak muda, jangan gegabah. Mari kita bicarakan semuanya." Saat itulah Xia Ruofei sedikit rileks dan berkata dengan ringan, "Inspektur Su, saya memerlukan ruang wawancara." "Anak muda, bukankah sebaiknya kamu melepaskan orang itu terlebih dahulu?" Su Ruiwu menasihati. "Anda dapat memberikan masukan tentang situasi apapun kepada saya. Tidak perlu menggunakan metode ini. Saya tidak ingin mengulanginya lagi." Xia Ruofei menyela Su Ruiwu dengan tidak sabar. "Kamu," Su Ruiwu mau tidak mau merasa malu dengan jawaban pemuda itu. Namun, mengingat situasi saat ini, Su Ruiwu tidak punya pilihan lain. Sambil merengut, dia mengangguk dan berkata, "Oke, ikut aku." Dengan itu, dia secara pribadi memimpin. Xia Ruofei menyandera polisi tambahan dan mengikuti di belakang. Ibu Lin Qiao dan Hu Zi mengikuti di belakang Xia Ruofei. Li Zengyi dan gerombolan polisi saling berpandangan, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Segera, Su Ruiwu membuka pintu ruang interogasi dan berkata, "Jadi ini ruang interogasi kita, nak." Xia Ruofei mengangguk sedikit dan memberi isyarat agar Lin Qiao dan ibunya masuk lebih dulu. Kemudian, dia juga masuk bersama polisi tambahan. Begitu dia memasuki ruangan, Xia Ruofei menendang pintu ruang interogasi dan menutupnya rapat-rapat. Su Ruiwu tidak menyerah untuk bertanya, "Anak muda, mari kita bicarakan ini sampai tuntas. Tidak ada yang tidak bisa diselesaikan. Anda tidak perlu melakukan tindakan ekstrim seperti itu, bukan? Menyerang petugas polisi adalah kejahatan serius. Belum terlambat untuk berhenti." Xia Ruofei mengerucutkan bibirnya dan berkata, "Direktur Su, ada banyak waktu untuk berbicara, tapi tidak sekarang. Tunggu saja. Jangan khawatir, selama kamu tidak bertindak gegabah, aku tidak akan menyakiti bawahanmu." Pada titik ini, Xia Ruofei berhenti dan menambahkan, "Omong-omong, berikut ini sarannya, Anda harus mengambil inisiatif dan mengatasi beberapa masalah sedini mungkin. Jika sudah terlambat untuk menyelesaikannya, kamu akan menyesalinya." Setelah itu, tidak peduli apa yang dikatakan Su Ruiwu, Xia Ruofei mengabaikannya dan tetap berada di ruang interogasi dengan tenang. Setelah Su Ruiwu memeriksa beberapa kali dan melihat bahwa Xia Ruofei tidak menanggapi, dia hanya bisa menginstruksikan polisi untuk menjaganya dengan ketat sebelum meninggalkan ruang interogasi dengan kesal. Dia mendekati Li Zengyi dengan ekspresi marah dan memarahinya. Li Zengyi tertegun dan ingin menjelaskan, tapi dia tidak bisa berkata apa-apa. Setelah cukup mengumpat, Su Ruiwu bertanya dengan penuh kebencian, "Beritahu aku, bagaimana kita mengakhirinya sekarang?" Li Zengyi berpikir sejenak, lalu berkata, "Direktur Su, sebenarnya kita bisa melihat sisi dengan baik. Meskipun anak ini memiliki sandera, kami memblokirnya di ruang interogasi. Bahkan jika dia memiliki 3 kepala dan 6 lengan, dia tidak akan bisa melarikan diri." "Apakah kamu bodoh? Dia bahkan tidak ingin melarikan diri, oke?" Su Ruiwu tidak bisa menahan amarahnya lagi. Jelas sekali bahwa Xia Ruofei menginginkan ruang interogasi karena dia ingin menggunakan lokasi tersebut untuk berkemah dengan polisi. Ruang interogasi tidak memiliki jendela, hanya pintu baja. Ruangan itu hampir tidak memiliki titik buta, dan dengan sandera di tangan, dia praktis tak terpecahkan. "Yah," Li Zengyi kehilangan kata-kata sesaat. Lalu dia berkata, "Direktur Su, kami harus meminta bantuan kantor daerah. Biarkan Brigade Polisi Kriminal menanganinya." Su Ruiwu memandang Li Zengyi dan ingin menamparnya. Jika masalah ini dilaporkan ke kantor daerah, apapun hasilnya, dia sebagai pengawas pasti akan bertanggung jawab. Namun, pihak kepolisian benar-benar tidak mampu menangani situasi tersebut. Su Ruiwu berpikir sejenak dan berkata dengan dingin, "Kaulah yang menyebabkan ini. Hubungi kantor daerah dan laporkan ini." Setelah mengatakan itu, Su Ruiwu berbalik dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Namun, Su Ruiwu hanya berpikir untuk mengabaikan tanggung jawabnya dan mengabaikan sepenuhnya beberapa kata terakhir Xia Ruofei yang bermakna. "Direktur Su," Li Zengyi memanggil dengan lemah dari belakang, tetapi Su Ruiwu tidak berhenti berjalan dan mengabaikannya. Li Zengyi dan Song Qiang saling berpandangan. "Qiang, kamu telah menipuku selama ini." "Paman,
Zhong Qiang menyembunyikan gigi dan berkata, karena Direktur Su berkata demikian, mari beritahu kantor daerah. Anak ini telah melakukan kejahatan besar. Itu cukup untuk membunuh saat itu juga. Zhong Qiang sudah lama membenci Xia Ruofei dan ingin dia mati. Baginya, situasi saat ini merupakan peluang yang sangat bagus. Mengenai bagaimana Su Ruiwu dan Li Zengyi akan ditangani, dia tidak peduli sama sekali. Li Zengyi menghela nafas dan berkata, itulah satu-satunya cara. Saya akan menelepon Kepala Zheng. Dia mengangkat teleponnya dan pergi ke samping untuk menelepon Kepala Zheng. Sementara itu, ratusan kilometer jauhnya di Jinling, badai besar sedang terjadi. Sasaran badai adalah kantor polisi kecil kota Linhai ini. Bab 28, Kemarahan Ketua. Di kantor gabungan zona perang Jinling, terdengar decitan rem yang tajam dan sebuah kendaraan komando SUV yang berlumuran lumpur berhenti. Seorang kolonel berkamuflase hutan, dengan wajah masih dicat, melompat keluar dari mobil dan mengangkut ke gedung staf kantor. Di Departemen Operasi Staf Gabungan, kolonel yang berlumuran lumpur langsung mengunjungi kantor menteri. Laporkan, teriaknya penuh semangat. Ketika dia mendapat izin, dia membuka pintu dan masuk. Ketua! Kolonel berseru dengan nada bersandar ketika dia memasuki ruangan. Ada seorang pria parubaya berusia sekitar 50 tahun duduk di belakang meja. Dia memiliki pangkat Wali Kota Jenderal berbintik emas di seragamnya yang rapi. Wali Kota Jenderal sedikit terkejut melihat kolonel. Dia bertanya, Kuo San, bukankah seharusnya kamu berlatih dengan anak serigala di markas Green Cloud Mountain? Kenapa kamu tiba-tiba kembali? Kuo San adalah kapten tim komando Lone Wolf dengan nama sandi, Raja Serigala. Dia berkata, Ketua, ada keadaan darurat yang harus saya laporkan kepada Anda. Salah satu saudara kita yang pensiun tahun ini mengalami sedikit masalah. Pensiun tahun ini? Saya ingat selama tahun ini, Anda hanya merekrut orang dan tidak ada orang yang pensiun, kata Wali Kota Jenderal dengan bingung, tapi kemudian dia bereaksi dan mengangkat habitatnya. Maksudmu serigala darah? Serigala darah secara sukarela mengundurkan diri dari dinas aktif karena dia sakit parah? Ya, Ketua, kata Kuo San. Apa yang terjadi di sana? Apakah dia sedang membicarakan beberapa masalah? Tanya Sang Mayor Jenderal sambil duduk sedikit lebih tegak. Agar Kuo San melaksanakan dari tempat latihan di pinggiran kota dengan kecepatan buru, bahkan tanpa sempat mengganti seragam kamuflase berlumpurnya, masalah ini pasti bukan masalah kecil. Sebagai kepala Lone Wolf Commando, Sang Mayor Jenderal tahu bahwa semua prajuritnya adalah mesin pembunuh. Jika mereka diperlakukan tidak adil ketika mereka pensiun ke daerah setempat, kemungkinan besar niat membunuh mereka akan timbul dan menyebabkan kerugian sosial yang serius. Meskipun prajurit itu sakit parah, Sang Jenderal Wali Kota tidak mengancam kematian. Ketua, masalah ini ada pada dasarnya dengan White Wolf, kata Kuo San. Serigala pembohong? Wali Kota Jenderal tampak sedih. Maksudmu Kamerat Lin Hu, yang meninggal di perbatasan 2 tahun lalu? Ya, kata Kuo San. Lin Hu dan Xia Ruofei berasal dari kampung halaman yang sama dan merupakan saudara terbaik. Terlebih lagi, Lin Hu mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Xia Ruofei, sehingga Xia Ruofei memiliki perasaan yang mendalam terhadap Lin Hu dan keluarganya. Setelah dia pensiun, dia pergi ke desa pulau kecil tempat keluarga Lin Hu tinggal untuk mengunjungi ibu Lin Hu. Kuo San memberikan penjelasan kepada Wali Kota Jenderal tentang apa yang terjadi. Wajah Mayor Jenderal menjadi semakin jelek saat dia mendengarkan. Ketika dia mendengar bahwa wakil direktur kantor polisi kecil sebenarnya telah berbicara kasar dan berkata, berapa nilai keluarga seorang martir, dia akhirnya tidak bisa menahan amarahnya. Dia membanting meja dan berdiri. Bajingan! Prajuritku mengorbankan nyawa mereka di perbatasan untuk melindungi para pelanggar hukum ini. Jika serigala liar mengetahui hal ini di dunia bawah, betapa kecewanya dia. Ketua, tenanglah. Kuo San segera berdiri dan berkata, saya tidak bisa tenang. Wali Kota Jenderal sangat marah, wajahnya dingin dan mematikan. Dia berkata, Kuo San, saya akan menangani masalah ini secara pribadi. Jika pihak berwenang setempat tidak memberikan penjelasan yang memuaskan, saya pribadi akan pergi dan menghancurkan kantor polisi sialan itu. Ya, kata Kuo San sambil memberi hormat. Ada sedikit kegembiraan di matanya. Dia sangat jelas tentang latar belakang kepala suku.
Dia jelas lebih dari sekadar seorang wali kota jenderal di militer. Kali ini, kepala suku sangat marah, dan dia akan mengambil tindakan secara pribadi. Li Zhengyi, Zhong Qiang, dan yang lainnya akan mendapat masalah besar kali ini. Wali kota mengumumkan beberapa kali di depan Kuo Zhan. Kuo Zhan tidak tahu siapa yang dipanggil oleh kepala suku, tetapi dia dapat menyimpulkan dari beberapa kata yang dia dengar bahwa orang-orang di ujung telepon memiliki status yang luar biasa. Ada yang berasal dari daerah setempat dan ada pula yang berasal dari militer. Panglima yang hanya mengangkat wali kota jenderal ini juga sangat khusyuk dalam pembicaraannya. Dia jelas sangat marah. Setelah panggilan telepon, wali kota jenderal bersandar di kursinya dan berkata, "Ambilkan gelas air untuk dirimu sendiri. Tetap di sini dan tunggu beritanya. Jika aku tidak puas dengan masalah hari ini, aku akan pergi ke Provinsi Tenggara bersamamu." "Terima kasih, Ketua." Kuo Zhan membusungkan payudaranya. Panggilan telepon sang mayor jenderal telah menimbulkan pemanggilan di Provinsi Tenggara. Di gedung kantor pemerintah kota Tiga Pegunungan, Wali Kota Tian Huilan sedang menandatangani dokumen dengan sedikit mengernyit ketika telepon merah di mejanya segera berbunyi. Tian Huilan meletakkan penanya dan meraih telepon. "Halo? Sekretaris Lin, halo? Ya. Dimengerti? Saya akan segera ke sana." Setelah menutup telepon, ekspresi Tian Huilan menjadi sangat serius. Sekretaris Lin dari Komite Partai Provinsi secara pribadi menelepon, dan bahkan melibatkan konflik militer. Yang paling penting, hal itu terjadi di kota Tiga Gunung miliknya. Bagaimana masalah ini bisa dianggap kecil? Dia menekan interkom internal dan berkata, "Wu kecil, masuklah sebentar." Ada ketukan pelan di pintu kantor. Sekretaris Wu Liqian membukanya dan berkata, "Anda ingin bertemu dengan saya, Wali Kota?" "Wu kecil, beritahu Kamerat Chen Bo dari Biro Umum Keamanan Kota dan Komisaris Wu Huai dari Garnisun untuk segera datang ke pemerintah kota. Ini masalah yang mendesak. Juga, suruh Little Zhang menyiapkan mobil. Ketika Direktur Chen dan Komisaris Wu tiba, kami harus segera berangkat. Beritahu mereka bahwa saya akan memberitahu mereka secara detail di jalan." Bab 29, Kemarahan Ketua Bagian 2. "Oke, aku akan segera melakukannya," jawab Wu Liqian. Ekspresi Tian Huilan sangat serius saat dia berbicara. Jelas sekali bahwa sesuatu yang besar telah terjadi. Selain itu, dia secara khusus telah memberitahu Komisaris Wu tentang garnisun tersebut, yang berarti bahwa masalah ini kemungkinan besar melibatkan militer. Wu Liqian tentu saja tidak berani menunda dan segera kembali ke kantornya untuk menelepon. 10 menit kemudian, 4 mobil melaju keluar dari gedung pemerintahan kota dan melaju ke arah kota Linhai di Kabupaten Changping. 2 dari 4 mobil berpelat militer, 1 berpelat polisi, dan 1 lagi Audi milik Tian Huilan. Di antara 2 kendaraan militer tersebut, selain milik Komisaris Wu dari wilayah Garnisun, juga terdapat seorang kader yang bertugas menangani personel pensiunan khusus. Saat Tian Huilan mengemudi menuju kota Linhai dengan personel terkait, sekelompok besar petugas polisi lainnya tiba di kantor polisi kecil kota Linhai. Semua petugas polisi ini bersenjatakan senjata. Mereka adalah petugas polisi dari Brigade Polisi Kriminal Biro Keamanan Umum Kota. Pemimpin tim tersebut adalah Wakil Direktur Zheng dari Biro Keamanan Umum Kota. "Li kecil, ada apa denganmu? Bagaimana kekacauan sebesar itu bisa terjadi?" Wakil Kepala Zheng mengerutkan kening dan bertanya begitu dia keluar dari mobil. Suruiwu dan Li Zhengyi sudah menunggu di halaman. Saat ini, Suruiwu menunduk dan jelas tidak berniat untuk bergerak. Li Zhengyi tidak punya pilihan selain gigit jari dan menjelaskan. "Chief Zheng, saya ingin memikirkan masalah ini. Kami tidak cukup tahu tentang bahaya tersangka ini, dan kami ceroboh selama pengawalan." Wakil Kepala Zheng melambaikan tangannya dan menyela Li Zhengyi. "Ini bukan waktunya untuk mengejar tanggung jawab. Intinya adalah menyelesaikan masalah. Apakah Anda sudah berbicara dengan tersangka?" "Kami telah melakukan beberapa upaya, tetapi dia tidak membalas apapun yang kami katakan. Dia jelas siap melakukan perlawanan keras," kata Li Zhengyi. Wakil Kepala Zheng ditampilkan dan berkata, "Dia benar-benar pelanggar hukum. Dia terlalu sombong. Ayo pergi. Saya akan membahasnya dulu. Ji kecil, siapkan tembakan jitumu." "Ya," jawab Kapten Ji Hua. Petugas polisi cadangan sudah mencakup ruang interogasi.
Di bawah perintah Wakil Kepala Zheng, kedua tembakan jitu itu dengan cepat mengambil posisi menembak. Sayangnya, medan ruang interogasi itu istimewa. Tidak ada cara untuk menemukan tersangka melalui lubang kunjungan kecil. Wakil Kepala Zheng datang ke pintu ruang interogasi dan berkata dengan keras. "Orang-orang di dalam, dengarkan. Saya Wakil Direktur Biro Keamanan Umum Kabupaten Changping, Zheng Xiaodong. Anda sudah dikepung oleh polisi. Saya menyarankan Anda untuk tidak memiliki angan-angan apapun. Bebaskan para sandera segera dan kami akan memberikan tuntutan yang ringan." Ketika Xia Ruofei mendengar teriakan Wakil Kepala Zheng di ruang interogasi, dia mengerucutkan bibirnya dengan jijik dan tidak bisa mengganggunya. Di sisi lain, ketika Ibu Huzi mendengar bahwa para pemimpin Biro Keamanan Umum Kabupaten ada di sini, dia tahu bahwa masalah ini telah menjadi besar. Kekhawatiran di wajahnya semakin dalam. Dia memandang Xia Ruofei dengan cemas dan berkata, "Ruofei, Bibi, jangan khawatir. Tidak ada yang akan terjadi. Saya sudah membuat pengaturannya," kata Xia Ruofei sambil tersenyum. Wakil Kepala Zheng masih berteriak di luar, tapi Xia Ruofei tidak mendengarkannya. Sebaliknya, dia memandang Lin Qiao dan berkata, "Ngomong-ngomong, Qiao Er, ada sesuatu yang ingin kutanyakan padamu. Ini bukan akhir pekan. Kenapa kamu ada di rumah?" "Hah?" Lin Qiao tercengang. Dia tidak menyangka Xia Ruofei sedang berminat untuk memedulikan masalah sekecil itu di saat seperti ini. Ibu Huzilah yang berkata sambil menghela nafas. Bukankah ini semua karena aku? Qiao Er tidak masuk sekolah selama 2 minggu untuk menjagaku. Gadis malang ini tidak mendengarkanku sama sekali. Tidak peduli bagaimana aku membujuknya, dia tidak mau kembali ke sekolah. Dia bilang dia ingin putus sekolah dan pulang untuk menjagaku." Mata Lin Qiao memerah. "Bu, kamu sakit sekali. Bagaimana aku bisa meninggalkanmu sendirian?" Xia Ruofei sudah menebak jawabannya, tetapi setelah memastikannya secara pribadi, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan berkata, "Qiao Er, kamu seharusnya berada di tahun ketiga sekolah menengahmu tahun ini. Ujian masuk perguruan tinggi adalah semester depan, jadi studimu tidak boleh ditunda. Seharusnya tidak ada masalah besar dengan kesehatan Bibi sekarang. Dia akan segera pulih. Setelah masalah ini terselesaikan, kembali ke sekolah dan menghadiri kelas." "Apakah kamu mendengarku?" "Saya mengerti, Saudara Ruofei." Lin Qiao menundukkan kepalanya dan berkata, "Tapi sekarang, sudah kubilang, tidak akan terjadi apa-apa." Xia Ruofei tersenyum tipis. "Kamu tidak percaya pada Saudara Ruofei?" "Aku percaya kamu." Lin Qiao menatap Xia Ruofei dan berkata dengan serius. Xia Ruofei tersenyum dan mengangguk. Wakil Kepala Zheng, yang berada di luar pintu, berbicara dengan benar, tetapi tidak mendapat tanggapan apapun. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak marah karena malu dan berteriak dengan keras. "Orang-orang di dalam, dengarkan. Jika Anda terus melawan, kami akan segera melancarkan serangan yang kuat. Saya mendengar bahwa Anda memiliki seorang wanita tua dan seorang gadis bersama Anda. Jika situasinya menjadi tidak terkendali dan mereka terluka." Xia Ruofei mengerutkan kening dan meninggikan suaranya. "Mereka tidak bersalah. Mereka tidak ada hubungannya dengan hal ini. Mereka ditangkap secara ilegal oleh polisi yang menyalahgunakan kekuasaannya. HMPH. Karena itu tidak ada hubungannya dengan mereka, keluarkan mereka dulu." Wakil Kepala Zheng digabungkan. "Omong kosong." Xia Ruofei berkata tanpa berpikir. "Jika mereka keluar, kalian akan menangkap mereka, dan saya akan diancam. Apakah kamu pikir aku bodoh? Apakah kamu menjalani hidupmu dengan sia-sia?" Baru saja, Wakil Kepala Zheng sebenarnya menggunakan Ibu Huzi dan menyelamatkan Lin Qiao untuk mengancam Xia Ruofei. Hal ini membuat Xia Ruofei sangat tidak senang, jadi dia tentu saja tidak menunjukkan belas kasihan. "Kamu," Wakil Kepala Zheng sangat marah hingga dia hampir meledak. "Anak ini memang keras kepala." Wakil Kepala Zheng berkata kepada Jihua, kapten pasukan polisi kriminal, yang berada di dekatnya. "Beritahu tim 1 untuk bersiap menyerang. Mintalah tembakan jitu untuk menampilkan situasi dengan cermat. Jika ada kesempatan, mereka bisa langsung membunuh tersangka ketiga tanpa meminta instruksi." Ini termasuk Ibu Lin Qiao dan Huzi. Ketika Xia Ruofei mendengar ini di ruang interogasi, kilatan dingin melintas di matanya. "Yah," Jihua ragu-ragu.
Lagi pula, ada seorang sandera polisi tambahan di dalam. Namun ketika dia melihat dengan tajam Wakil Direktur Zheng, dia langsung berkata, "Ya." Setelah 3-4 menit berikutnya, Xia Ruofei mendengar Wakil Kepala Zheng berkata dengan keras, "Hancurkan pintunya." Tidak baik. Xia Ruofei tahu bahwa Wakil Kepala Zheng benar-benar siap mengambil risiko dan menyerang dengan paksa. Begitu mereka masuk, dia yakin dia bisa melarikan diri tanpa cedera. Tapi dia pasti tidak akan bisa melindungi Ibu Lin Qiao dan Huzi. Tanpa ragu-ragu, dia memukul arteri karotis polisi pembantunya dengan telapak tangan. Pria itu terjatuh ke tanah tanpa terbakar. Xia Ruofei dengan cepat melakukan pembongkaran. Saat ini, polisi di luar sudah mulai menggedor pintu. Xia Ruofei buru-buru menggunakan bahunya untuk memblokir pintu besi. Polisi telah membawa peralatan penyerangan khusus, dan dampaknya terhadap pintu besi semakin kuat. Hampir pecah beberapa kali, tapi untungnya, Xia Ruofei dipenuhi gigi dan bertahan. "Wolf King, apakah kamu dapat diandalkan? Aku tidak tahan lagi." Xia Ruofei mengertakkan gigi dan bertahan sambil mengeluh di dalam hatinya. Setelah mereka menggedor 8 atau 9 kali, Xia Ruofei merasa tulangnya akan hancur. Dia tahu bahwa dengan kekuatan seperti itu, pintu besi itu akan terbuka seluruhnya paling banyak dalam 3 pukulan lagi. Situasinya tidak bagus. Xia Ruofei tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Pada saat ini, suara wanita berteriak dengan penuh wibawa dari luar. "Berhenti sekarang! Apa yang sedang kamu lakukan?" Babat 30, memukul paku. Adalah Tian Huilan yang dipindahkan ke kantor polisi Linhai bersama Biro Umum Keamanan, Distrik Militer Provinsi Tenggara, dan tim polisi 3 Gunung. Jantung Tian Huilan berdetak kencang saat melihat polisi mengepung kantor polisi. Ketika dia melihat beberapa petugas polisi di pintu masuk ruang interogasi mengisi pintu dengan peralatan, dan Wakil Direktur Zheng dari Biro Keamanan Umum Kabupaten Changping, yang bertanggung jawab atas tempat kejadian, masih memegang pistol di tangannya, mendesak petugas polisi mempercepat proses dengan ekspresi garang. Dia tidak bisa menahan amarahnya dan berteriak pada mereka untuk berhenti. Wakil Kepala Zheng sangat marah karena sikap Xia Ruofei. Selain itu, dia adalah pemimpin kantor daerah, jadi dia memarahi tanpa menoleh. "Sial! Siapa yang berani menghentikan saya? Kamu pasti hidup bosan." Ketika Chen Bo, Direktur Biro Keamanan Umum Kota, yang datang bersama Tian Huilan, melihat ini, dia hampir kehabisan akal. Dia buru-buru maju ke depan dan berteriak, "Zheng Xiaodong? Siapa yang kamu tegur? Kata-kata yang keluar dari mulutmu semuanya vulgar. Apakah Anda masih memiliki sikap sebagai anggota partai? Sungguh keterlaluan." Wakil Direktur Zheng Xiaodong diliputi amarah. Selain itu, birokrat setingkatnya tidak memiliki banyak kesempatan untuk berhubungan dengan para pemimpin kota, sehingga ia tidak mengenal suara Tian Huilan. Namun, Chen Bo adalah atasan langsungnya, bos Biro Keamanan Umum Kota. Bagaimana mungkin dia tidak mengenali suara Chen Bo? Zheng Xiaodong gemetar dan terkejut. Baru kemudian dia menyadari bahwa ada sekelompok orang yang berdiri di belakangnya, semuanya menyorotnya. Salah satunya adalah seorang wanita paruh baya dengan pola bisnis hitam. Wajahnya gelap dan matanya dingin. Sementara itu, atasannya, Chen Bo, dan seorang perwira kolonel senior menemani wanita paruh baya di kedua sisi. Bahkan orang bodoh pun tahu bahwa status wanita ini bahkan lebih mengesankan daripada status kepala Chen. Segera setelah itu, kilatan cahaya tiba-tiba terlintas di benak Zheng Xiaodong karena semakin dia melihat wanita ini, semakin dia terlihat familiar. Bukankah ini wali kota Tian, yang muncul di Three Mountains News setiap hari? Apakah aku baru saja mengutuk wali kota Tian? Dan aku sangat mengutuknya. Pikiran Zheng Xiaodong menjadi kosong. Butir-butir keringat mengalir di dahi dan wajahnya menjadi sangat pucat. L1 Telegun menyaksikan publikasi pertama bab ini di novel B1N, Ketua Chen, saya, Zheng Xiaodong tergagap dengan wajah pucat. Chen Bo melirik Zheng Xiaodong seolah sedang melihat orang mati dan transmisi dingin tanpa berkata apa-apa. Menurut Chen Bo, Zheng Xiaodong memang tidak ada bedanya dengan orang mati. Sekarang pejabat tertinggi di sini adalah Tian Huilan. Dia tentu saja tidak akan melampaui batasnya. Tian Huilan bertanya dengan dingin. "Siapa kamu?" Zheng Xiaodong dengan cepat berkata. Melapor ke wali kota Tian."
Saya Wakil Direktur Biro Keamanan Umum Kabupaten Changping, Zheng Xiaodong. Saya tidak tahu. Biasanya, jika pemimpin menanyakan nama dan posisinya, Zheng Xiaodong pasti akan sangat gembira karena ini berarti pemimpin tersebut memiliki kesan terhadapnya. Tetapi hari itu, Zheng Xiaodong merasa seperti kehilangan jiwanya. Dia telah meninggalkan kesan, dan itu sangat dalam, tapi itu sangat buruk. Benar saja, Tian Huilan sama sekali tidak tertarik mendengarkan penjelasan Zheng Xiaodong. Dia langsung menyela dan bertanya, "Wakil Kepala Zheng, apa yang baru saja kamu lakukan?" Zheng Xiaodong melirik ke ruang interogasi dengan heran, dan sebuah pemikiran konyol muncul di benaknya. Mungkinkah Wali Kota Tian, Kepala Chen, dan yang lainnya ada di sini untuk orang dalam itu? Namun ia langsung menepis gagasan itu, karena memang konyol. Selain itu, Li Zengyi telah melaporkan kepadanya bahwa kedua wanita tersebut adalah putri dan janda yang tinggal di desa pulau kecil. Bagaimana mereka bisa memberitahu wali kota? Wali Kota Tian pasti sedang melakukan inspeksi mendadak dan kebetulan ada di sini. Zheng Xiaodong menguatkan pikirannya dan dengan cepat mengatur kata-katanya dalam pikirannya sebelum berkata, "Wali Kota Tian, saya memimpin tim untuk menangani keadaan darurat. Seorang tersangka menculik salah satu petugas polisi kami selama pengawalan. Kami sudah memojokkannya di ruang interogasi dan bersiap menyerang. Tadi, barusan, karena situasinya rumit, Aku tidak tahu kalau kamu ada di sini, jadi mohon maafkan aku." Ekspresi Tian Huilan tidak berubah sama sekali. Dia tidak mengomentari penjelasan Zheng Xiaodong dan hanya terus bertanya, "Tersangka? Siapa namanya?" Zheng Xiaodong benar-benar tidak mengetahui nama Xia Ruofei. Mendengar ini, dia segera menatap Suruyu dan Li Zengyi. Suruyu segera menurunkan pandangannya dan pura-pura tidak melihatnya. Li Zengyi memaksa dirinya untuk keluar dan berkata, "Wali kota, nama tersangka adalah Xia Ruofei. Dia dicurigai menyebabkan masalah." Ketika dia mendengar nama Xia Ruofei, Tian Huilan mengangkat alisnya dan ekspresinya akhirnya sedikit berubah. Ketika Sekretaris Wu Liqian, yang tingginya setengah tubuh di belakang Tian Huilan, mendengar nama ini, dia tidak bisa menahan diri untuk sedikit terkejut dan mengungkapkan ekspresi bijaksana. Satu hal yang diminta Tian Huilan padanya di pagi hari adalah mencari tahu identitas pemuda yang telah menyelamatkan Profesor Tian. Wu Liqian pada dasarnya telah mengetahui segalanya, tetapi sebelum dia dapat melapor ke Tian Huilan, dia harus mengikuti Tian Huilan untuk menangani kejadian tak terduga tersebut. Menurut penyelidikan Wu Liqian, pemuda itu bernama Xia Ruofei, dan dia naik bus ke Kabupaten Changping di pagi hari. Mungkinkah itu orang yang sama? Wu Liqian berpikir sendiri. Saat pikiran Wu Liqian berpacu, ekspresi Tian Huilan sedikit berubah. Lalu, dia bertanya dengan tenang. "Wakil Kepala Zheng, bagaimana Anda akan menghadapi kejadian mendadak ini?" Zheng Xiaodong segera membusungkan dadanya dan berkata, "Melapor ke Wali Kota Tian." Tersangka kriminal sangat kejam. Dia tidak hanya memukuli penduduk desa, tetapi dia juga menculik petugas polisi saat pengawalan. Dia bisa dikatakan melanggar hukum dan sangat berbahaya bagi masyarakat. Oleh karena itu, saya telah memerintahkan Brigade Polisi Kriminal untuk mengatur serangan yang kuat dan memberi wewenang kepada penembak jitu untuk membunuh para tersangka jika perlu. Wali Kota Tian, tempat kejadian sangat berbahaya. Silakan duduk di ruang tunggu di lantai atas untuk sementara waktu. Biro Keamanan Umum Kabupaten Changping kami yakin dan mampu menangani insiden mendadak ini dengan baik. Jika dia tidak mengungkapkan tekadnya, kapan dia bisa menunjukkannya? Menurut pendapat Zheng Xiaodong, apakah dia bisa menebus kesalahannya, bergantung pada ini. Akan lebih baik jika dia bisa membunuh tersangka dengan bersih dan membiarkan wali kota melihat kemampuannya. Mungkin dia akan membiarkan masa lalu berlalu. Namun, dia tidak melihat ekspresi Tian Huilan menjadi semakin jelek. Begitu Zheng Xiaodong selesai berbicara, seorang letnan kolonel di samping Tian Huilan tiba-tiba berkata dengan marah. "Omong kosong. Sekelompok pejabat tidak berguna. Anda bahkan akan menembak tersangka. Jika Xia Ruofei kehilangan sehelai rambut pun, aku akan menembakmu." Zheng Xiaodong tercengang oleh omelan yang tiba-tiba ini. Setelah beberapa saat, dia tergagap. Bagaimana kamu bisa mengutukku?" Mata Letnan Kolonel membelalak. "Itu adalah hukuman yang ringan bahkan untuk mengutukmu. Kamu beruntung aku tidak menamparmu. Kamu, Zheng Xiaodong, bagaimanapun juga,
adalah pemimpin Biro Keamanan Umum Kabupaten dan pejabat terkemuka di cabang utama. Dia secara alami tidak bisa menjaga martabatnya setelah dimarahi seperti ini, dan wajahnya menjadi merah dan putih. Namun, dengan adanya Tian Huilan, Chen Bo, dan para pemimpin lainnya di sini, dia tidak berani marah sama sekali. Dia hanya bisa memasang ekspresi sedih. Letnan Kolonel memelototi Zheng Xiaodong sebelum berbalik dan berkata, "Wali Kota Tian, Komisaris Wu, Direktur Chen, saya minta maaf, saya tidak mengendalikan emosi saya." Tian Huilan tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa. Direktur Niu, kami semua di sini untuk menjaga antrean untuk Anda. Kamu masih harus menangani masalah ini." Letnan Kolonel ini adalah petugas Niu Tao, yang bertanggung jawab atas pensiunan personel khusus. Meski disebut perwira, pangkatnya tidak rendah. Tian Huilan tidak hanya bersikap hormat ketika dia memanggilnya Direktur Niu. Di antara para pemimpin pekerjaan ini, Tian Huilan, Wu Huai, dan Chen Bo semuanya mewakili pemerintah kota Tiga Pegunungan. Meskipun Wu Huai adalah komisaris politik Garnisun, dia juga anggota Komite Kota Tiga Pegunungan. Kali ini, dia dipanggil terutama karena keterlibatan militer. Orang yang benar-benar bertanggung jawab menangani masalah ini adalah Niu Tao. Niu Tao mewakili wilayah militer provinsi dan telah menerima perintah langsung dari zona perang Jinling untuk menangani masalah ini. Oleh karena itu, Niu Tao tidak berdiri pada upacara. Dia mengangguk ke arah Tian Huilan dan yang lainnya, lalu berjalan ke depan dan menarik Zheng Xiaodong menjauh. Dia datang ke pintu ruang interogasi dan berkata, "Kamerat Xia Ruofei, saya Niu Tao dari militer provinsi. Tolong buka pintunya dan biarkan dia pergi. Jangan khawatir, kami pasti akan mencari keadilan untuk Anda." Begitu Niu Tao mengatakan ini, wajah Zheng Xiaodong dan Li Zhengyi menjadi pucat. Keduanya saling memandang dan melihat keterkejutan yang mendalam di mata satu sama lain. Hal terakhir yang mereka inginkan telah terjadi. Para pemimpin kota dan militer sebenarnya ada di sini untuk orang dalam itu. Mereka telah memukul paku besi. Saat ini, Zheng Xiaodong bahkan berniat membunuh Li Zhengyi. Mengadili kematian adalah satu hal, tetapi sekarang, dia benar-benar menyeretnya ke bawah bersamanya. Dan dia masih dengan bodohnya mencoba tampil di depan wali kota Tian. Kali ini, dia benar-benar tamak. Kemudian terdengar suara malas dari ruang interogasi. "Apakah kamu salah satunya hanya karena kamu berkata begitu? Kenapa aku harus percaya padamu?" Niu Tao tersenyum pahit. "Seperti yang diharapkan dari prajurit Kuoshan yang paling berharga." Bahkan nadanya pun sama menjengkelkannya. Niu Tao menghela nafas dan mencondongkan tubuh ke lubang intip. Dia merendahkan suaranya sedikit dan berkata, "Blood Wolf, berhentilah bermain. Bagaimanapun juga, aku adalah seniormu. Bisakah kamu memberiku sedikit wajah?" Ketika dia mendengar kata-kata serigala darah, hati Xia Ruofei akhirnya rileks. Mustahil mengetahui nama kode pasukan khusus Lone Wolf kecuali orang dalam. Selain itu, Xia Ruofei juga mendengar keributan di luar pintu dengan jelas. Dia tidak berpikir bahwa Zheng Xiaodong akan mengadakan pertunjukan seperti itu hanya untuk menangkapnya hidup-hidup. Bagaimanapun juga, dia baru saja akan berhasil mendobrak pintu. Klik. Saat semua orang menyaksikan, pintu baja menuju ruang interogasi terbuka. Yang pertama muncul di ambang pintu adalah polisi pembantu, yang terhuyung keluar setelah dibebaskan, wajahnya terlihat sangat ketakutan. Kemudian, Xia Ruofei keluar, diikuti oleh Lin Qiao dan Ibu Huzi. Xia Ruofei menghampiri Niu Tao dan mengukurnya. Ekspresinya sedikit berubah saat dia bertanya, "Apakah kamu serigala api?" Kata Niu Tao masam. "Sepertinya masih ada fotoku di aula." Ternyata Niu Tao juga berasal dari tim komando Lone Wolf yang diberi kode nama Firewolf. Dia adalah seorang prajurit di tahun yang sama dengan Raja Serigala, Kuoshan, yang juga merupakan rekan hidup dan matinya. Namun, Niu Tao telah terluka parah dalam pertempuran 10 tahun yang lalu, dan tubuhnya terluka. Ia tidak cocok untuk bertugas di pasukan khusus, sehingga ia berinisiatif untuk dipindahkan ke sistem militer provinsi untuk memimpin personel pensiunan khusus. Mata para prajurit pasukan khusus secara alami cukup tajam. Meskipun Xia Ruofei baru melihat penampilan muda Niu Tao 10 tahun yang lalu, dia masih mengenalinya. Xia Ruofei berdiri tegak dan mengangkat kepalanya serta membusungkan dadanya sebagai penghormatan standar militer. "Selamat siang, Ketua." Niu Tao membalas hormatnya dan berkata,
Kamrat Xiao Fei, kamu telah menderita. Setelah Xiao Fei memberi hormat, dia kembali ke penampilan malasnya dan tersenyum. Firewolf, karena kamu seniorku, bantu aku. Apa itu? Beritahu aku. Niu Tao langsung setuju. Bantu aku bertanggung jawab atas apa yang terjadi hari ini, kata Xiao Fei. Niu Tao punya kelembaban buruk, tapi Xiao Fei tidak punya waktu untuk bereaksi. Setelah mengatakan itu, dia menembak dan tiba di depan Zheng Xiaodong dalam sekejap. Xia, hanya itu yang bisa dilakukan Niu Tao. Tamparan. Di depan para pemimpin kota, pemimpin garnisun, dan sekelompok besar petugas polisi, Xiao Fei menampar wajah Zheng Xiaodong dengan keras. Tamparan ini sangat berat. Zheng Xiaodong dikirim terbang sebelum mendarat dengan keras di tanah. Dia mengeluarkan 2 gigi geraham dari mulut dan pipinya terlihat membengkak. Terjadilah keheningan.